Baik, sudah kelihatan ya gambarnya, Bapak Ibu? Ada yang masih belum melihat gambarnya? Ya udah. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Baik, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah sampah. Jadi sampah hari ini kita bisa selesai hari ini. Khususnya sampah organik ya. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh nanti langsung tunjuk tangan ataupun boleh diinterupsi. Nggak apa-apa, kita bukan seminar di perkuliahan atau sekolah di bangku sekolah. Nggak boleh ngomong gitu ya. Boleh, yang penting masih berhubungan. Kalau nggak berhubungan ya mohon maaf ya. Ya, terima kasih Pak Dindin, Anastasia, baik. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama melihat di sini. Ini adalah bumi kita. Jadi kita tinggal di sini. Ini gambarnya ya. Kita beruntung sekali kita bisa tinggal di bumi ini. Dari sekian banyak planet di tata surya, hanya bumi ini yang diketahui masih bisa hidup. Di sini ada pohon, ada tanah. Di sini juga ada air terjun. Ini adalah sumber mata air kita. Kalau nggak ada tanah, nggak ada pohon, ya manusia mau makan apa ya? Kalau nggak ada air, manusia mau minum juga susah. Dan di sini kita bisa melihat ada udara dan juga ada sinar matahari. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komponen-komponen yang saling berkaitan. Jadi tanah, air, dan udara jika tidak ada, maka manusia tidak bisa hidup. Itu jelas sekali. Namun kita bisa melihat keadaan saat ini. Nah, menurut guru besar Fakultas Pertanian, jadi kalau guru besar itu hampir jadi profesor ya, udah S3. Jadi udah membuat penelitian S1, S2 penelitian lagi, S3 penelitian lagi. Jadi penelitiannya udah banyak. Nah, menurut guru besar Fakultas Pertanian Unpad, 126 juta hektar tanah di Indonesia itu nggak subur. Bapak Ibu, kita coba bayangkan ya Bapak Ibu ya. Misalnya rumah kita ini adalah 60 meter persegi, atau enggak 100 meter persegi, atau 10 kali lipatnya adalah 1000 meter persegi. Itu kita kebayang luasnya ya. Nah, kalau hektar itu artinya 10.000 meter persegi Bapak Ibu. Kasarnya itu adalah 100 meter kali 100 meter. Panjang 100 meter, lebarnya 100 meter. Itu 1 hektar. Jadi lebih besar dari lapangan bola. Bapak Ibu bisa bayangkan, 126 juta hektar itu berarti 126 juta lapangan bola lebih. Itu di Indonesia tidak subur. Kita bisa bayangkan seberapa luas. Oh, 1 juta itu udah banyak sekali ya. Nah, barometer dari pertanian itu ada juga di Jawa Barat. Ya, jadi kalau di Jawa Barat itu pertaniannya cukup luas dan ternyata 70% lahan pertaniannya juga sudah tidak subur. Ini kita ambil dari berita. Apa penyebab ketidaksuburan ini? Menurut berita adalah salah satunya adalah akibat ketergantungan terhadap pupuk kimia, penggunaan pestisida kimia yang berlebih sehingga merusak kesuburan tanah. Nah, jadi pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia mengatakan bahwa luas lahan per kapita itu di Indonesia 0,7 hektar. Luas lahan per kapitanya. Nah, kalau yang bisa ditanamin itu malah lebih kecil lagi, nggak sampai 0,1 hektar. Kecil sekali. Ya, kita lihat ya negara-negara yang lain, Australia 2,63 hektar. Amerika Serikat 0,6. Kita nggak sampai 0,6, 0,1 aja kagak. Di bawah 0,1. Jadi kecil sekali. Dan ini karena makin lama makin nggak subur. Nah, tanah yang jelek ya degradasi di seluruh dunia itu benar-benar terkikis. Ya, setiap detik 5 lapangan bola itu udah mulai terdegradasi, terkikis.
diperkirakan 2050 itu sekitar 26 tahun lagi, 90% tanah di bumi itu benar-benar tak bisa diselamatin. Ini dari National Geographic, Bapak Ibu ya. Jadi bukan saya yang bicara ini, tapi ini datanya diambil dari National Geographic, ya, lembaga independen. Jadi kalau kita nggak melakukan apapun, ya anak cucu kita yang paling kasihan. Kita lihat di sini. Dari National Geographic mengatakan bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan, penambahan pupuk nitrogen yang berlebihan, mempercepat pemecahan bahan organik, membuat populasi mikroba tanah kelaparan, akhirnya tanahnya rusak. Jadi para petani memberikan nutrisi kepada tanaman, tetapi tidak memberikan makanan kepada tanah, sehingga tanahnya rusak. Nah, nanti kita akan hubungkan dengan yang namanya sampah. Nah, ini adalah kondisi soil degradation, ya. Tanah yang makin lama makin rusak. Warna merah itu paling parah, warna oranye itu sudah mulai rusak, warna kuning itu masih stabil. Ya, kita lihat di Indonesia, ya, Kalimantan, Jawa itu sudah merah, ya. Barometernya kan tadi di Jawa Barat. Lalu di Sumatera oranye. Jadi cukup parah. Di tanah kita bermasalah karena apa? Karena pestisida kimia dan pupuk kimia. Bapak Ibu kita lihat di sini adalah masalah polusi di air. Kita lihat paling kiri bawah, kembali lagi masalahnya yaitu pestisida sama pupuk juga di lahan pertanian. Karena pada saat kita memberikan pupuk kimia nitrogen, NPK ya, misalnya pupuk kimia nitrogennya dikasih banyak, hujan, siram, semua akan mengalir ke air. Akibatnya apa? Akibatnya terkena polusi, polusi bahan-bahan kimia. Jadi kalau sudah makin banyak di air, maka gulmanya makin banyak, tumbuh, akhirnya ekosistem di bawah airnya langsung terganggu. Ya, oksigennya menipis dan seterusnya sehingga polusinya besar. Sebelah kanannya adalah livestock, yaitu peternakan. Jadi peternakan juga mengambil polusi untuk air kita. Kok bisa? Bapak Ibu, kalau peternakan itu kalau kita cuma ternakin satu ekor kambing atau satu ekor sapi di sebelah rumah kita sih nggak apa-apa ya. Kan BAB-nya sehari cuma 1,5 kilo, 2 kilo. Nah kalau yang makan 1 juta orang, berarti kan harus ada 1 juta ternak nih. Ya satu orang nggak makan satu sapi. Tapi kan tiap hari kita makan sapi. Tiap hari kita makan ayam. Tiap hari kita makan daging. Di sebulan bisa saja 1 ekor. Dan setiap orang terus-menerus mau untuk mengkonsumsinya. Jadi peternakan tuh harus dibikin masif. Dan kalau dia tidak menggunakan cara yang baik untuk mengelola limbahnya, terjadi polusi. Kalau dia mengelola dengan baik, ya nggak ada masalah. Kenyataannya banyak orang tidak mau menganggap pengelolaan sebagai HPP, harga pokok produksi. Mereka hanya menganggap pengelolaan limbah itu sebagai biaya. Makanya kenapa harga-harga itu tidak sesuai. Mereka nggak mau untuk keluarkan biaya lebih banyak. Ya, jadi karena tidak mau melakukan biaya lebih banyak untuk mengelola, akibatnya pencemaran terjadi. Yang ketiga adalah septic tank. Sebelah kanannya lagi, ya septic tank mirip dengan limbah dari kotoran hewan. Ya, karena itu limbah. Kalau tidak dikelola dengan baik, akhirnya jadi polusi. Karena kan limbah BAB kita kan semuanya kan ke parit, ke sungai. Kalaupun kita punya tangki, tangki untuk septic tank, ya. Septic itu kan kebersihan ya. Tank itu tangki sebenarnya. Jadi tangki kebersihan. Jadi tangki kebersihan ini ya nggak bisa menyimpan semua yang padat, yang cair-cair juga akan keluar pelan-pelan ke parit, ke sungai. Itu kan jadi polusi. Baik, sebelah kiri atas, ini adalah yang warna merah adalah waste water treatment. Artinya adalah kalau kita cuci piring, cuci baju, ya cuci-cuci rumah tangga itu menggunakan surfaktan ya atau enggak namanya pencuci, sabun pencuci, maka sabun pencuci yang memiliki kandungan kimia tinggi itu akan mencemari. Jadi kalau kita mau ya kita pilih-pilih, carilah yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada sebelah kanannya adalah landfill. Ini adalah tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir ini kalau terus banyak sampah di sana, hujan, maka
Kan nggak pernah dengar ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Di TPA ini dikasih kanopi. Di TPA ini dikasih atap gitu. Nggak pernah ada. Di zaman kapanpun nggak akan ada. Karena tempat pembuangan akhir itu khususnya di Indonesia tuh dumping, open dumping. Jadi dilempar gitu aja, dibiarin. Jadi kalau hujan ya pasti kena air. Nah, barang-barang yang bercampur, organik, anorganik, semua bercampur jadi satu. Itu membuat logam-logam berbahaya bercampur dengan air. Akhirnya lindinya tuh lindi yang berbahaya. Nah, itu akan mencemari menjadi polusi air. Ya, pabrik, tambang, itu kita nggak perlu bicara lebih jauh. Itu harusnya kalau mereka melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, dari pemerintah, mengikuti dengan teratur, harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak, ya berarti akan ada masalah. Itu jelas. Lagi satu berhubungan dengan udara adalah efek gas rumah kaca. Nah, ini adalah salah satu gambaran. Bapak Ibu, saya coba sharingkan mengenai kenapa disebut efek gas rumah kaca. Kita lihat di sini ada sebuah rumah berbentuk eh, berbahannya dari kaca, lalu di dalamnya juga ditanam-tanami tumbuh-tumbuhan. Pada saat matahari menyinari, maka panas masuk. Panas masuk, kalau tumbuhan kan ada juga kandungan-kandungan airnya. Ya, dari daun juga memasak, ada fotosintesis, lalu ada uapnya keluar. Nah, pada saat uapnya keluar, itu keluar dari tumbuhan, tapi nggak bisa keluar dari rumah. Karena rumahnya tertutup padat, tidak ada pori-pori. Karena dari kaca. Jadi panasnya terperangkap di dalam rumah kaca ini. Jadi harusnya panas itu ringan, kan gas. Uap air kan gas, maka dia ringan. Dia harusnya terbang ke atas. Tapi karena dihalangi, ditutup sama rumah kaca, maka dia nggak bisa keluar. Jadi ya muter-muter aja di situ, naik turun, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya rumah kaca ini jadi panas banget. Ya, menghangat lalu panas. Jadi kalau bahasa Inggris mereka bilangnya global warming, artinya suhu bumi itu menghangat. Kenapa nggak bilang panas? Kalau Indonesia kan bilang pemanasan global. Karena ya mereka berpatokan pada suhu. Kalau suhunya itu 30-an, seperti suhu badan kita ini 34, 35, itu sedikit hangat. Nah, kalau kita makin lama makin hangat, misalnya 38, 39, maka suhu badan kita tuh kerasanya tuh, oh ini udah demam nih. Apalagi udah 39, oh ini udah demam nih. Apalagi udah 40, itu panas gitu ya. Nah, jadi itu sudah menghangat, itu ciri-ciri bahwa ini ada masalah. Nah, kalau kita misalnya panasin air mendidih, itu kan 100 derajat. Ya 100 derajat, bleb, 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 mendidih, ya tangan kita nggak bisa sentuh, melepuh nanti. Tapi separuhnya aja, 50 derajat aja, itu sudah cukup hangat. Nah, bumi kita ini ya nggak sepanas air mendidih. Kalau nggak kita semua udah mateng gitu ya. Tapi kita ini sudah makin hangat, suhu bumi makin hangat. Inilah cikal bakal disebutnya global warming yang berasal dari efek gas rumah kaca. Gas yang terperangkap, simpelnya begitu. Nah, gas apa saja sih yang menjadi pemerangkap panas? Nah, di sini kita bisa lihat gas yang akan terus keluar ke atas, yang terus naik ke atas, ke atmosfer kita adalah H2O, yaitu kan uap air. Kemudian ada CO2, karbon dioksida, NO, CH4, metana, dan CFC. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi isu sekarang ini adalah CO2, NO, dan CH4. Kalau CFC, klorofluorokarbon, biasanya dihasilkan dari AC-AC zaman dulu, cuma teknologi sudah mulai digantikan sehingga AC-AC zaman sekarang sudah lebih ramah lingkungan. Ya kalau H2O kan nggak ada masalah, itu kan uap air. Yang jadi masalah adalah karbon dioksida, nitrogen oksida, dan metana, CH4. Tiga ini itu berasal dari limbah karbon, limbah organik, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Efek gas rumah kaca bagi manusia apa? Bagi manusia adalah terjadi perubahan iklim. Kalau terus nggak menurun, kenaikan suhu bumi 1 derajat aja, kita udah lampu kuning, lampu oranye ya, sudah mau merah. Kalau kenaikan suhu bumi 1 derajat konsisten. Kenapa? Ya, kita tahu di kutub utara dan kutub selatan itu banyak gunung es. Itu pelan-pelan mulai mencair. Ya, kalau sudah mulai mencair, maka iklim itu sudah nggak balance. Akhirnya terjadi perubahan iklim. Bapak Ibu perlu sadari, perubahan iklim itu bukan hanya perubahan cuaca.
Sekarang di Indonesia, kalau kita pernah mengetahui bersama bahwa dibagi menjadi dua musim, dua setengah ya. Musim panas, musim hujan, musim pancaroba. Jadi musim panas kira-kira 5 bulan, musim hujan 5 bulan, pancarobanya kira-kira 2 bulan. Peralihan antara musim panas ke musim dingin, ke musim hujan. Nah, kalau kenaikan suhu, perubahan cuaca, ya harusnya musim panas dia tiba-tiba jadi musim dingin. Harusnya musim dingin tiba-tiba jadi musim panas. Itu perubahan perubahan cuaca yang mulai ekstrim karena musimnya udah nggak cocok ya. Nah, kalau perubahan iklim itu lebih parah karena tidak hanya satu area, itu berlangsung ke banyak area, ke banyak belahan bumi, ke banyak negara. Jadi di sini apa efeknya bagi manusia, bukan apa efeknya bagi Indonesia. Kalau dibilang manusia, berarti tidak hanya Indonesia, di belahan bumi yang lain, di Amerika Serikat, di Inggris, di Eropa, di Australia, di Afrika, itu semua kena. Namanya efek bagi manusia, bukan efek bagi orang Indonesia. Nah, efeknya apa? Efeknya akan terjadi perubahan iklim. Nah, kalau udah terjadi perubahan iklim, bencana akan datang di mana-mana. Suhu udah makin panas, pangan makin susah. Ya, kalau nggak ada pangan, ya kita manusia susah hidup, hewan juga susah hidup. Nah, apa efeknya bagi hewan dan bagi tumbuhan? Ya, mereka akan merasa hidup ini udah nggak aman. Perlahan-lahan akan ada hewan-hewan yang makin menurun kuantitasnya. Jadi kalau ada hewan langka akan menjadi lebih langka. Ya, bukan berarti hewan yang banyak dimakan itu menjadi makin makin langka ya. Justru kalau banyak yang makan, banyak diternakin, jadi nggak langka-langka ya. Ayam kan makin banyak orang makan, makin banyak yang diternakin. Tapi kalau singa kan nggak banyak yang makan, ya singa makin lama makin sedikit. Ya, baik. Kita lihat karbon dioksida CO2. CO2 itu adalah sumber utamanya hasil pembakaran bahan bakar fosil, sampah dan berbagai materi organik. Bapak Ibu di sini yang bisa kita pengaruhi adalah yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau bilang, oh pabrik itu menghasilkan polusi CO2, iya, tapi kan kita tidak memiliki pengaruh. Tapi kalau kita memiliki pengaruh, kita pengaruhi. Kalau kita enggak, kita lakukan berubah apa yang bisa kita pengaruhi. Apa? Yaitu bahan bakar fosil, kendaraan kita. Kalau memang bisa beralih pelan-pelan ke energi terbarukan, kita beralih. Ya, kedua mengenai masalah sampah dan material organik. Nanti kita bahas. Kedua adalah metana. Metana juga dihasilkan oleh peternakan, kegiatan agrikultur, yaitu tumbuh-tumbuhan, dan pembusukan sampah organik di rumah kita. Ini menghasilkan metana. Nitrogen oksida, itu pembakaran mengenai material organik. Ya, jadi kalau tetangga kita atau lingkungan kita masih ada yang bakar-bakar, mereka adalah orang yang membantu perubahan iklim. Nah, ini adalah data kita bisa melihat sektor agrikultur ya yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan itu menyumbang 0,1% dari padang rumput, 1,4% lahan pertanian, pemanaman padi, penggundulan hutan, pembakaran tanaman, tanah agrikultur, itu semua menyumbang efek gas rumah kaca. Dan yang paling tinggi, kalau di segmennya dipisah, itu adalah ternak dan kotoran hewan, 5,8%. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang mulai beralih ke plant-based diet, atau mereka sebutnya vegan. Jadi orang-orang yang tidak makan hewani, kenapa? Karena salah satu alasannya adalah dari limbah ternak dan kotoran yang benar-benar tidak ditangani dengan baik. Tapi Bapak Ibu bisa lihat 5,8% inilah satu segmen yang besar penyumbang efek gas rumah kaca. Di bawahnya 4,1 ditambah 3,5 tambah 2,2 tambah 1,5 tambah 1,4 tambah 0,1 itu di atas 10%. Itu adalah dari lahan pertanian. Itu adalah lahan dari tanaman. Itu di atas 10%. Kenapa? Karena memang lebih banyak orang makan nabati campur dengan yang hewani. Ya, yang hewani itu bisa 5,8%, sedangkan yang nabati itu bisa di atas 10%. Itu yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Pak, apa artinya saya nggak boleh makan? Nabati hewani kena. Ya nggak gitu juga. Ya kita tetap makan, tapi kita coba melakukan sesuatu. Bukan hanya diam, tapi kita melakukan sesuatu. Nah, menurut UNFCCC, wah ini badan dari PBB ya,
Metana itu masalah. Kenapa? Karena dampaknya Kecilin dikit aku ngomong. 34 kali lebih besar dari CO2. Oke. Calorie Ya. oxygen bien. Baik, ini kita tahu karbon dioksida itu masalah, tetapi metana 34 kali lebih besar masalahnya. Dampak. Tu veux Baik, venir avec moi ensemble? udara masalahnya adalah di metana dari sampah organik, metana dari kotoran hewan peternakan, udara masalahnya itu adalah dari CO2, Jazz classique. pembakaran sampah, maupun dari pabrik-pabrik, dan NO, Que penses-tu? pembakaran bahan bakar fosil dan sampah organik. Nah, kita tahu tanah tadi dari pestisida kimia, pupuk kimia, udara itu berarti dari metana lebih banyak, ya pembakaran, J'aime bien les chansons air anglaises, ça fait itu juga plaisir. sama dari pestisida kimia, kimia termasuk dari kotoran hewan. Ini semua adalah polusi. Jadi tiga komponen ini kalau kita tidak benar-benar Très bien. On sungguh-sungguh ira au café et on apprendra. mencoba untuk mengatasi hal ini, ya generasi selanjutnya itu akan luar biasa hancur. Nah, kita nyambung ke ketahanan pangan Bapak Ibu. Ini food security. Menurut data dashboard keamanan pangan dan gizi global, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini warna coklat tua itu kelaparan, warna merah itu darurat, warna oranye itu krisis. Sebelah kiri kita bisa melihat bahwa 250 juta orang lebih di hampir separuh negara di dunia, 58 negara, itu krisis pangan, darurat pangan, dan kelaparan. Kalau kita bilangnya krisis pangan, artinya itu makanan susah. Kalau darurat pangan, itu makanan benar-benar susah. Kalau kelaparan, ya nggak ada makanan. Jadi kita bisa memiliki simpati, empati mengenai hal yang terjadi di muka bumi ini. Karena kita sesama manusia, Bapak Ibu. Nah, ironisnya dari data statistik, limbah makanan rumah, food waste, Indonesia menempati juara keempat, yaitu 20 juta metrik ton per tahun itu dibuang. 20 juta metrik ton, Bapak Ibu. Ya, nomor 3 Nigeria, ya karena penduduknya lebih banyak dari Indonesia sekarang, 300 juta lebih. India itu luar biasa banyak, penduduknya sekarang menjadi nomor 1 terbanyak di dunia. Cina udah kalah, karanya sekitar 20 juta lah. Itu banyak juga ya. Jadi India sekarang sudah menjadi negara populasi terbanyak di dunia dengan tingkat pendidikan yang nanggung-nanggung, ya limbahnya juga banyak sekali. Ya, itu buang sampah banyak. Nah, Bapak Ibu kita lihat limbah makan, limbah pangan, food waste itu seperti apa? Menurut Kompas, sampah makanan Indonesia itu mencapai 330 triliun per tahun. Ya, nggak heran, itu kan sekian juta metrik ton per tahun. Jadi rata-rata orang Indonesia, satu orang itu membuang makanan itu 2 juta. Gambarannya seperti apa sih? Secara ilmiah itu seperti ini. Bapak Ibu melihat ini adalah Monas. Ya. Nah, Monas ini yang warnanya kuning nih, ya di kiri bawah. Nah, lalu ada kerucut di atasnya, itu adalah tinggi kerucut timbulan sampah makanan di Jakarta, tok, di pusat Jakarta. Jadi tingginya per tahun itu 514 meter, Bapak Ibu, 4 kali, ya, lebih tinggi daripada Monas. Itu hanya sampah di Jakarta aja. Ya, di kota-kota lain ada datanya. Cuma barometer utamanya itu adalah Jakarta. Ini mengerikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bayangkan 100 meter itu kepala kita dongak ke atas tuh pegel. Ini 500 meter, setengah kilo. Itu semua timbulan sampah. Dan itu bukan sampah yang kita buang plastik-plastik, bukan. Itu sampah yang makan sisa. Merci, Madame. Au revoir. Nah, dampaknya apa? Menurut earth.org, dampaknya adalah satu pemborosan sumber daya alam. Ya, kita udah capek-capek bikin makan, habis itu dibuang. Kan ini analoginya Bapak Ibu sama seperti ini. Eh, kalau kita misalnya merokok,
Ya, itu mirip seperti kita punya uang nih 20.000, ya selembar uang 20.000. Habis itu kita ambil korek gas terus kita bakar, ces. Kita liatin uangnya kebakar, habis jadi abu. Loh, kok gitu? Ya, karena itu kan dibakar. Itu namanya pemborosan. Mirip seperti makanan. Kita udah capek-capek nih kerja menghasilkan makanan, beli beras, beli sayur, beli lauk, ada makanan. Habis itu kita buang. Bukan hanya beli habis itu dibuang. Kita masak, keluarkan energi, keluarkan minyak, sumber daya, udah keluarkan tenaga untuk masak, habis itu makan sisa buang. Kan pemborosan. Jadi sumber daya alam yang diboroskan tuh banyak banget. Ya, mohon maaf ya, bukan menyinggung Bapak Ibu yang ngerokok ya. Cuma mirip-mirip seperti itu. Ya, jadi itu semuanya adalah pilihan, tetapi kita mencoba untuk melihat alternatif yang bisa saja lebih baik. Oke, ini kita bisa melihat kontribusi terhadap perubahan iklim. Gas rumah kaca yang kuat 25 kali itu daripada karbon dioksida. Ini akan membuat gas metana itu bisa bertahan 12 tahun dan bisa memerangkap panas dari matahari. Jadi kalau CO2 itu bahaya, metana itu lebih bahaya. Jadi kalau kita bisa berkontribusi untuk mengurangi metana, maka itu benar-benar sangat terbantu. Ya, 25 kali kita sudah membantu mengatasi dibandingkan kita mengatasi CO2. Nah, food waste itu biasanya dibuang kemana? Dipindah sih sebenarnya, bukan dibuang. Ya, kita lihat di sini. Food waste, makanan-makanan sisa biasanya taruh di tong sampah. Setelah tong sampah, udah langsung ke tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan bawa ke TPS, tempat pembuangan sementara. TPS lalu bawa ke TPA. Lalu diapain? Ya nggak diapa-apain, digituin aja gitu. Makanya kenapa isu dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah mulai gencar. Ya, banyak laporan dari semuanya kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga Kementerian Hidup juga sudah kewalahan, akhirnya sudah mulai menyusun strategi dan rencana bahwa 2030 tidak boleh ada lagi pembukaan TPA baru. Artinya sampah harus diselesaikan di sumbernya. 2030 karena perlu mitigasi, perlu ada perencanaan strategis, anggaran dan sebagainya agar itu bisa lebih lancar. Baru-baru ini beberapa hari lalu kami dapat kabar juga dari teman di Jakarta, satu RT dapat surat dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa beberapa hari tidak bisa diangkat sampahnya karena TPA penuh. Lah, warga protes. Kenapa bisa gini? Nanti bau. Kenapa bisa gini? Nanti kotor gitu. Masalahnya adalah warga Indonesia udah lebih banyak dilayani oleh pemerintah. Ini bukan urusan saya sampah. Saya kan bayar, itu urusan pemerintah. Ya pemerintah juga salah sih dia ngeluarin undang-undang bahwa dia akan melayani kebersihan. Ya begini jadinya. Dulu, ya. Kenapa? Karena dulu lahan Indonesia luas-luas. Tapi begitu konsumtifnya makin tinggi, begitu tata kelolanya tidak diatur dengan baik, sampahnya berjibun. Semakin ada hari raya, sampahnya semakin banyak. Semakin banyak orang libur, sampahnya makin banyak. Dan itu hanya dipindah aja ke TPA. Akhirnya TPA-nya makin lama makin penuh, masalah makin banyak, bau ada, tercemar, dan sebagainya. Akhirnya pemerintah nggak bisa tahan lagi. Akhirnya dia akan stop. Nah, di sini kita sudah mulai harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sampai yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai yang kita hasilkan itu tanggung jawabnya orang lain. Lah, kan kita yang menghasilkan sampah, masa orang lain yang harus repot? Kan nggak gitu ceritanya. Moralnya nggak seperti itu. Ya, jadi kita mencoba untuk lebih lebih punya moral gitu ya. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa komposisi sampah nih berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sisa makanan warna biru itu 40%, ya. Yang organik yang kuning sama yang hijau itu kita totalin ya 40%, 12%, 11 sekian persen. Totalnya yang organik itu 64,51%. Lebih dari separuh sampah di TPA itu adalah organik. Jadi kalau Bapak Ibu sadari, dari kita lahir sampai sekarang,
Anggaplah dari Indonesia merdeka gitu ya. Indonesia merdeka tahun 45. 70 tahun Indonesia merdeka, sampah itu cuma ditumpukin doang. Jadi dari zamannya kakek kita atau dari zamannya orang tua kita sampai kita, itu semua sampah ditumpuk. Setelah 70 tahun ditumpuk, akhirnya mulai kasus TPA-nya mulai penuh. Isu lingkungan mulai banyak. Itu karena apa? Karena 60% lebih sampah organik bercampur dengan anorganik yang tidak bisa terurai dengan baik. Kalau sampah organik, orang taunya adalah dikomposin aja, dibiarin lama-lama juga dia akan jadi tanah. Itu clear masalahnya. Sebenarnya 60% masalah tuh beres. Kalau 60% masalah beres, ya secara gambaran kasarnya adalah ya kita masih bisa survive 70 tahun lagi. Kan ini 60% selama 70 tahun kita merdeka. Ya, kalau kita benar-benar kendalikan masalah anorganik ini, masalah organik ini, kita punya beberapa dekade lagi untuk memberesin masalah-masalah anorganik. Dan anorganik ini sebenarnya dari bank sampah, dari pengepul, dan lain-lain, itu benar-benar mereka bisa bantu. Jadi sebenarnya kita hanya mendapatkan memiliki residu yang sangat kecil. Itu bisa tahan beberapa generasi. Tapi karena kita tutup mata, banyak orang Indonesia tutup mata, akhirnya seperti ini keadaannya. Nah, Bapak Ibu, ini isu yang muncul. Sampah, makanan dari rumah tangga kita. Sekali lagi, kita sekarang ini membahas yang ada di lingkungan pengaruh kita, yaitu di rumah tangga kita, di tempat kita tinggal. Ya, kita belum membahas ke eh, peternakan, perikanan, pertanian, industri, pertambangan, dan sebagainya. Belum. Kita hanya bahas yang ada di lingkungan pengaruh kita. Nah, sampah yang ada di lingkungan pengaruh kita adalah sampah rumah tangga. Jika sampah-sampah itu tidak dipilah, itu semuanya digabung, ya kira-kira seperti ini, maka tanah kita akan makin lama makin rusak. Apa saja sampah yang biasanya digabung? Ya, salah satunya adalah ya kotoran hewan pet ini. Ya, kalau mereka biasanya udah dimasukin plastik jadiin satu, buang ke TPA. Atau enggak, masanya di limbah baterai. Limbah baterai ini semuanya limbah baterai, eh, elektronik itu semuanya itu mengandung logam berbahaya. Jadi kalau mereka semua tidak dipilah itu benar-benar akan mengakibatkan pencemaran. Ya kita tahu ya, hampir setiap orang di Indonesia, hampir ya, itu punya handphone saat ini, termasuk anak-anak. Ya, jadi limbah elektronik kita tuh juta ton, banyak sekali. Ya, sampah elektronik itu mengandung komponen berbahaya, ini benar-benar kita harus pilah. Kalau kita nggak pilah, ini akan menjadi polusi untuk tanah kita. Nah, Bapak Ibu kita lihat untuk masalah di air. Ya, sampah-sampah ini bergabung di TPA itu menjadi lindi. Sampah yang seperti apa ya? Seperti ini. Ini kelihatan sebelah kiri bawah itu seperti ya kayaknya sih nggak basah ya. Kalau kanan atas kan kelihatan kuah basah. Tapi kalau yang di kiri bawah kayaknya nggak basah kayaknya. Tetapi sebenarnya itu masih mengandung air. Ya, masih mengandung 30% air. Sekitar 30% air ini itu kalau kena hujan, kena campur-campur bahan logam berbahaya, itu akan menjadi polusi air. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah ilustrasinya. Jadi TPA kita kena hujan, ya, itu akan menghasilkan kontaminasi pestisida, mikroplastik, dan sebagainya. Ini huruf E, ya. Emerging contaminate. Jadi akan menghasilkan kontaminasi dari pestisida, dari mikroplastik, dan lain sebagainya. Sedangkan M itu adalah logam berbahaya. Sama, dua-duanya itu akan turun dari TPA. Semua akan ke sungai, semua akan ke laut, semua akan ke air tanah kita. Nah, kalau sudah nyambung ke air tanah, ya sumurnya menjadi tercemar. Ya kalau sumurnya udah tercemar, ya kita akan makin kesulitan air. Kan tenang Pak, kita ada pump. Ya kalau kita terus mengandalkan orang lain, ya bisa aja. Cuma pada saat nanti terjadi sesuatu, kita nggak boleh protes. Karena kita mengandalkan mereka. Itu di luar lingkaran pengaruh kita. Ya kita perlu menjaga alam kita, sehingga generasi berikutnya, mereka kalau ada apa-apa, mereka nggak ada masalah. Mereka bisa lebih mandiri. Udara, seperti yang tadi, pencemaran udara ada CO2, metana, maupun NO. Yang paling mengerikan itu adalah metana. Ya. Ini kita lihat seperti tadi gas rumah kaca 25 kali lebih kuat dari CO2. Kotak merah di bawah
Kelompok konsultatif penelitian pertanian internasional menemukan bahwa sepertiga dari semua emisi gas rumah kaca disumbangkan manusia berasal dari food waste, limbah makanan. Jadi Bapak Ibu, walaupun saat ini kita hanya membahas hanya rumah tangga kita, ini menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca. Ya, kalau bukan kita yang melindungi bumi kita, nanti siapa lagi? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita perlu memilah. Ya, paling tidak ada tiga deh. Ya, satu adalah plastik atau anorganik, kedua adalah organik, ketiga adalah B3 atau pemerintah sebutnya barang berbahaya dan beracun, B3. Jadi kalau ada lampu, lalu ada spray-spray, baterai, itu biasanya masuknya di B3 di sini. Itu perlu penanganan khusus. Biasanya perusahaan-perusahaan itu mereka bisa menangani. Kalau kita balikin ke mereka, kan masanya kan nggak mungkin kita beli habis itu kita kirim balik ke mereka. Jadi ya sementara ya kita pisahin dulu. Nanti di TPA, di pengepul, di tempat anorganik mereka bisa bantu atur. Nah, plastik dipisah itu mereka udah bisa langsung daur ulang, itu lebih gampang. Organik kita bisa pisah, nanti ini sebenarnya bisa dibuat jadi kompos. Tapi kalau kita hanya pisah-pisah saja, itu nggak cukup. Kenapa Bapak Ibu? Ya kalau kita hanya pisah, lalu tenaga kebersihan yang ngambil, ya sama aja mereka gabung. Ini sudah berlangsung dari tahun 2000. Sudah 24 tahun yang lalu sudah begini kasusnya. Kenapa? Karena saya ingat saya tahun 2000 itu sudah ada tong sampah organik dan anorganik. Keren gitu. Masalahnya adalah tenaga kebersihan kita sudah 20 tahun lebih itu tidak terdidik sampai sekarang. Ya itu urusan dari dinas lingkungan lah. Kok nggak dididik dengan baik? Ya ujung-ujungnya adalah kalau kita udah pisah capek-capek, pilah capek-capek, tenaga kebersihan ambil, mereka gabungin lagi jadi satu. Ya kan itu namanya nyape-nyapein badan gitu. Makanya kenapa selama 20 tahun dari 2000 sampai 2020 ya rata-rata itu benar-benar nggak jalan pemisahan sampah. Ya makanya mulai muncul dari WHO, mulai muncul dari PBB, eh, 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 lembaga baru yang dibentuk oleh PBB ya, International Climate bla 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 bla. Itu khusus untuk mengenai masalah sampah. Baru udah mulai masyarakat teredukasi dengan baik, tetapi petugas kebersihannya belum. Nah, lalu kalau organiknya mau diapain supaya nggak kecampur? Nah, sampah hari ini selesai hari ini dengan biowash promik. Ini adalah gerakan mengubah sampah organik menjadi sumber nutrisi tanaman dalam 1 detik. Dari komunitas biowash promik Indonesia dengan bantuan Promik dan juga lembaga Kaus Lestari kita akan bersama-sama mengatasi masalah ini. Kenapa dengan biowash promik? Karena dari pemerintah Sumatera Selatan sendiri sudah menganugerahi eh, menjadi terbaik satu dengan temanya adalah mendobrak jalan buntu permasalahan sampah dengan biospromik. Ya, ini inovasi dari provinsi. Jadi biospromik ini punya Indonesia. Nah, apa inovasinya? Inovasinya adalah kalau kita mau mengolah sampah organik, kita nggak seperti cara konvensional. Konvensional itu perlu waktu 3 bulan. Paling cepat sebulan. Ada yang lebih cepat lagi? Seminggu. Itu udah cepat. Ya. Mau ada yang lebih cepat lagi? Ya, ya nggak tahu ya. Tetapi biasanya mereka menggunakan tuh selama seminggu. Ya, lalu sampahnya bisa dipakai. Tapi kan masakan kita menghasilkan sampah setiap hari. Kalau di penduduk di di Jakarta ada 4 juta orang, 4 juta orang ini punya sampah, lalu harus tunggu seminggu lagi baru bisa dipakai. Sampah hari kedua mau diapain? Sampah hari ketiga diapain? Sampah hari ke-6 mau diapain? Itu akhirnya kita memiliki area yang sangat luas untuk mengolah sampah. Dan ini kurang efisien. Bukan tidak bisa, bisa, tapi kurang efisien. Nah, dengan inovasi teknologi biospromik, olah sampahnya langsung pakai. Jadi sampah hari ini diolah, sampah hari ini sudah bisa dipakai. Selesai. Jadi nggak perlu lagi punya area-area yang lain. Waktu yang super cepat. Ya, karena hari ini ada sampah, hari ini selesai, itu sangat super cepat. Bahkan kalau mau dibilang ya 1 detik sudah selesai. Setelah disemprotin, selesai. Udah bisa langsung dipakai. Efisien dalam pembiayaan peralatan, karena konvensional itu perlu mengukur suhu, dibalik-balik, disiram.
Dan itu perlu tenaga kerja juga. Karena waktu saya sempat pergi eh, ke Bali, ya di Kabupaten Gianyar, di sana ada satu TPST gede, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi kepala desa juga sudah ngomong sama desa adat dan desa yang lainnya agar mereka mengolah sampah-sampahnya dengan baik. Bagus sekali. Jadi waktu saya ke sana mereka tuh punya tempat itu, satu bak itu kira-kira 2 meter lebih, mungkin 2,5 meter. Ya kayaknya 2,5 meter kali 2,5 meter lah. Tingginya kira-kira anggap 2,5 meter juga. Jadi tinggi. Waktu itu saya harus naik tangga, saya lihat dari atas. Itu satu bak itu untuk ngolah sampah organik. Dan itu ya ada lebih dari 30, 2,5 meter, satu unit, 2,5 meter, satu unit, 2,5 meter, itu sampai 30 lebih. Lah, emang semua orang punya tempat seluas itu? Kan enggak. Ya, apa semua orang, dan itu kan perlu tenaga kerja banyak. Ya, dia harus benar-benar ini nanti harus dibalik, nanti besok ini harus dibalik, besok itu dibalik, besok dibalik. Jadi memang mereka, ya infrastrukturnya memang mereka siapkan secara konvensional, dan itu hal yang bagus. Tapi tidak semua tempat bisa seperti itu. Oke, nah makanya kita perlu namanya inovasi. Apa keunikan inovasinya? Pertama, limbah organik yang diolah itu tidak menghasilkan panas, tidak menghasilkan bau busuk, dan tidak mengundang lalat. Bapak Ibu, kalau kita tahu adalah, kita kalau misalnya punya sampah di rumah, sampah organik, udah campur-campur, kita nggak mau ada sampah di rumah kita. Kenapa? Karena bau busuk. Coba kalau nggak bau. Contohnya gimana? Contoh nih, kita habis beli barang dikasih plastik nih di minimarket, beli barang dikasih plastik, lalu pada saat di rumah kita pakai barangnya, plastiknya didiemin, belum dibuang sih, belum keluar dari rumah, cuma didiemin, ya dikumpul-kumpulin jadi satu deh. Kita kumpulin 2 bulan juga kita nggak terlalu komplain. Kenapa? Karena nggak bau, betul ya. Tapi kalau udah bau, kita nggak mau nih, kita harus keluarkan sampah ini dari rumah kita. Jadi kalau nggak bau masih bisa ditahan. Kedua, sampah itu mengundang lalat, dan lalat itu mengundang penyakit. Ini yang repot. Makanya orang nggak mau ngolah, nggak mau simpan banyak lama-lama di rumah kita. Dan ketiga, itu mengandung panas. Ya, kalau panas makin lama ya mengundang yang lainnya juga, mengundang lalat dan yang lainnya. Jadi kalau 3 hal ini sudah bisa diatasi, seharusnya orang tuh mau mengolah. Ya orang nggak bau, kan kayak plastik, didiemin juga nggak apa-apa. Yang nggak mengundang lalat, ya didiemin juga lalatnya nggak datang. Harusnya beberapa hari dia bisa ngolah, ya. Jadi bisa dibantu. Nah, apa keunikannya lagi? Seketika bisa digunakan. Jadi nggak perlu nunggu berminggu-minggu. Jadi sampah yang ada, sampah organik yang ada, ya kita treatment pakai biospromik, udah langsung dipakai. Ya, tong sampahnya jadi kosong karena sudah bisa langsung dipakai. Jadi ini efisien, ya. Dan 3 ton sampah organik bisa diolah dengan 5 liter biospromik. Ini murah sekali. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, bagaimana kita mau mengolahnya? Bahannya yang diperlukan apa saja sih? Kalau kita punya biospromik, kita encerin aja pakai air. Lalu kalau kita punya sampah-sampah seperti tulang, daging, kulit telur, sisa nasi, sisa sayur, gorengan, kulit buah, termasuk durian, sisa buah kelapa, buah busuk, tahu, tempe, tisu, daun, ya, dan limbah-limbah organik lainnya, itu semua tinggal disemprotin aja, itu nanti sudah selesai. Ya. Jadi caranya itu mudah sekali, ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Ini biospromik, dan ini juga ada sampah. Kita udah siapkan, waktu kemarin itu kami buat biowasin dari Keliyur, ya, Keliyur Bali. Oke, nah ini adalah tanaman yang akan kita kasih sampahnya. Sampahnya ada apa aja nih? Kita bisa lihat di sini ada bekas. Hilang nih. Nah, ada rambutan, ada lagi, ada brokoli yang busuk, bekas celup, ya. Macam-macam ya. Ada kulit buah, ada buah sisa. Oke. Biowas yang kita rencankan 1/30. Jadi kalau 10 sendok makan biowas
Kita aduk-aduk, yang penting merata. Kalau di sini ada tomat yang busuk, jadi dipenyet-penyetin dulu ya, dihancur-hancurin dulu supaya bagian dalamnya juga kena diawas. Kalau enggak, ya kan nggak merata. Ya, merata dulu terus bawa kiri kanan. Dan kalau sudah sempat merata, sudah kena dengan diawas, terus diapain? Ya sudah, seketika itu juga sudah bisa dipakai jadi media tanam. Tidak menghasilkan panas, tidak mengundang lalat, dan tidak menghasilkan bau. Kita tinggal taruh tuanya di sini. Kelihatan ya, sudah bisa. Ya biasa kan minyak-minyak ya. Ya minyak nggak apa-apa. Kalau udah nanti biasa coba. Taruh ini. Ya, ya ini salah satu dari proses. Baik. Kita taruh ini ya. Setelah sudah, kita bisa tutupin dengan tanah tipis-tipis. Kenapa ditutupin dengan tanah tipis-tipis? Ya ada beberapa torsi. Namanya ketika dan kalau kayak ini sebelumnya kayak kelihatannya ya. Jadi keluarga kita datang, bilang wah kamu jorok banget, tong sampah taruhnya di taman. Ya agak nanti aja. Tapi ya pakai tutup dengan tanah yang mereka masih bisa. Nggak kelihatan apa sih. Nanti juga akan membantu proses pengolahan lebih cepat karena banyak sekali binatang kecil yang bisa bantu. Jadi mengolah sampah organik ya seperti ini. Sederhana. Sampah hari ini selesai hari ini. Penampilan terakhirnya belum kelihatan nih. Oke, ini dia hari ketiga, tanamannya makin bagus. Nah, udah mulai muncul lagi kuncupnya. Ya, makin bagus. Baik. Nah, ini secara infografisnya seperti ini. Satu, sampah-sampah dikumpulkan di dalam pot. Kedua, biowas yang sudah diencerkan dengan air, semprotin aja, siram-siram ke sana. Ketiga, tutupi dengan tanah tipis-tipis. Sudah bisa semai benih atau pindah bibit tanam. Nah, ini kelihatan nih ada salah satu pengguna biowas juga. Tanam cepat panen ya. Kangkungnya sudah panen. Oke. Nah, hasil tanaman dengan olah sampah 1 detik adalah hortikultura, sayur-sayuran. Kita bisa lihat ya. Kemudian juga ada buah-buahan. Ini ada buah nangka gede-gede. Kemudian di sini juga ada tanaman hias. Ya, ada microgreen, ya pohon buah, tani pekarangan, serkaya jumbo ya. Ini namanya Ibu Sinta juga nih. Beda orang mungkin ya. Oke, nah ini juga ada tanaman buah dalam pot. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sebelah kiri bawah, ini adalah kulit durian Bapak Ibu. Jadi masih bentuknya masih kulit pun bisa tumbuh tanaman di atasnya. Jadi biowas itu tidak mengubah fisik, tetapi dia mengubah fungsi. Ini kayak arsitek aja ya, bentuk mengikuti fungsi. Oke, nah biowas promik ini kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ingat biowas promik yang sudah dibuat, diencerkan dengan air 1:30. Kemudian sisa-sisa makanannya disiram merata dan diencerkan. Dikasih bios yang encer, disiram merata ke sampah-sampah organiknya. Selesai. Nah, kalau di mana? Di marketplace itu biowas promik itu dijual 60.000 per liter. Nah, kita lihat di sini 1 liter biowas itu bisa mengolah hingga 600 kg sampah. Mari kita hitung. Jadi kalau 1 liter 60.000, dia bisa mengolah 600 kg sampah. Maka 1 kg sampah itu hanya membutuhkan biaya Rp100 saja. Ya, oke. Saya lihat ada pertanyaan masuk, saya bacakan. Kalau biowas encernya 1:30, disemprot aja, apakah bisa jadi media tanam? Ya bisa, nggak perlu harus direndam. Ya, di rumah saya juga saya semprot, saya kan irit-irit juga makanya ya. Jadi kita tinggal semprot-semprotin, nggak harus direndam, yang penting semua kena merata, nanti langsung jadi media tanam. Jadi tidak harus direndam ya. Kalau yang nggak punya semprotan, ya langsung rendam juga boleh.
ya. Kalau punya semprotan ya nggak usah direndam. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat ya, kalau biaya yang kita keluarkan itu adalah Rp100 per 1 kilogram, kita coba renungi. Bapak Ibu kalau misalnya bayar parkir, keluar eh, ke supermarket, ke minimarket, itu biasa kadang-kadang ada petugas parkir entah muncul dari mana gitu ya. Terus pegang-pegang motor kita, terus minta, ya nggak minta juga sih, cuma nongkrong aja bisa kita kasih duit. Ya kalau ke mall ya kita ada karcisnya kita bayar. Nah, Bapak Ibu boleh tahu nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayar parkir itu kena berapa sekali parkir Bapak Ibu? Bisa ada yang bisa memberikan apa informasi di kota kabupaten Bapak Ibu? Saya di Bogor. Ya, Ibu Sinta di Bogor. Ya, saya pakai motor, Pak Juta. Kalau cuman di pinggiran doang, 2.000 perak, Pak. Oke. Itu di pinggiran, Berarti bukan di mall. Kalau di mall ya lebih mahal. ya, di mana Dijemit lebih lagi, mahal ya? pakai jam lagi, pakai jam Oh, lagi. per jam. Oh, oke. Ya, Mengerikan juga ya kalau pakai per jam ya. ya, Baik, ngeri. Rp2.000 ya, sekali mampir Rp2.000. Jadi kalau Ibu Sinta, aduh, aku mau nyari tepung terigu nih, pergi ke pinggiran, ternyata masuk tepung terigunya habis, nggak beli, keluar duit 2.000, terus pergi lagi ke tempat lain. Oke, jadi kena 2 kali lipat ya. Ya, saya juga begitu sih Bu. Kadang-kadang pergi nggak ketemu, ya bayar kena lagi ke tempat lain. Oke, baik di Bogor 2.000. Bapak Ibu yang lain kena berapa? Di sini ada siapa ini? Pak Cahyo. Boleh sharing sedikit kira-kira parkir di sana kena berapa? Di Semarang, Pak. Di Semarang, ya. Pak Cahyo kena berapa Pak Cahyo? Sama aja 2.000. 2.000 juga ya? Iya. Oh, baik, baik. Terima kasih. Ya, jadi di Jawa Barat 2.000, di Jawa Tengah 2.000. Ada yang Jawa Timur? Biar pas ini ya, satu pulau Jawa bisa kelihatan. Di Medan Bapak Ibu ada yang katanya Jawa Timur? 4 juta. Ya, Ibu Saya lagi Restiana. di Medan katanya 2.000 parkir sepeda motor, mobil 5.000. Oke. Sepeda motor 2.000, mobil 5.000. Ya, di Sumatera begitu ya. Ini Sumatera Utara begitu. Oke, kita anggap sudah ada 3 itu. Kita ambil itu jadi ya rata-rata sekitar 2.000-an lah ya kalau motor. Nah, kalau kita lihat di sini, Rp600, Rp100 itu 1 kilogram sampah. Jadi kalau misalnya kita punya Rp2.000, kita rela bayar parkir di pinggiran jalan, itu sebenarnya kita bisa olah 20 kilo sampah loh. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, satu rumah tangga itu sampah 1 hari itu bisa 2 kilo sampah organiknya. Kalau 10 hari itu 20 kilo. 10 hari kita punya sampah rumah tangga itu sebenarnya sama dengan kita sekali bayar parkir. Jadi ini sebenarnya murah atau enggak gitu. Kita bisa bandingkan ya. Kita bisa pikirkan seperti itu. Ya, di Ibu Wahyuningsi di Ngawi Rp1.000. Bukan 1.000 ya, Rp1.000 ya. Ya, berarti kita bisa mengolah 10 kilogram sampah. Jadi ibu bisa ngolah 5 hari sampahnya satu keluarga itu dengan sekali bayar parkir. Makanya di slide ini saya ada sampaikan bahwa Mumupat 2E. Pertama tuh murah, lebih murah dari bayar parkir. Kita bisa ngolah. Kedua tuh mudah. Mau anak kecil, tua muda, itu semuanya bisa. Bahkan yang disabilitas juga bisa. Kenapa? Ya kan tadi videonya ada. Ya kita tinggal siram-siramin, taruh di pot selesai. Nggak ada hal yang aneh-aneh gitu loh. Nggak harus taruh pH meter, harus taruh termometer, harus taruh meteran, nggak perlu. Jadi semuanya mudah, cepat, seketika sudah bisa digunakan, efisien. Ya jadi sampah-sampah itu ya nggak harus dipotong kecil-kecil ya, segepok-segepok gitu, yang penting dipencet-pencet, taruh aja sudah. Dan efektif, ya hasilnya sudah banyak, banyak sekali yang sudah berhasil. Nah, itu kan di marketplace ada yang jual biowash. Lalu kita bisa buat biowasnya nggak? Bisa, Bapak Ibu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan 200 ml Promik. Promik itu minuman ya.
minuman fermentasi yang ada BPOM-nya, yang ada halalnya. Jadi kita beli minuman fermentasi ini, ternyata minuman ini multifungsi. Jadi tambahkan dengan 5 liter air, tambahkan dengan kulit buah sekilo, didiemin aja 3 hari. Setelah 3 hari jadi deh biowash. Nah, ini ada gambarnya kan. Ada orang bikin biowash dari kulit durian. Ya, ada orang bikin biowash dari kulit buah naga, dari kulit pisang dan yang lain sebagainya. Itu bisa. Jadi mau kulit buah apa aja boleh, gitu ya. Nah, kalau kita buat biowash sendiri, ini kita bisa kalkulasi. Contoh, Promik itu minuman itu eh, tam 58.000, 65.000. Ya, tambah ongkir-ongkir lah. Syukur-syukur kita dapat free ongkir. Jadi 80.000 gitu ya. Contoh, air 5 liter, airnya bebas ya. Mau pakai air keran boleh, mau pakai air hujan boleh, mau pakai air sumur boleh. Anggap aja 1.000 deh 5 liter. Ya, kulit buah kan gratis ya. Nah, totalnya itu kalau kita totalnya 81.000. Nah, 5 liter biowash, kita tahu 1 liter bisa olah 600 kilo, kalau 5 liter berarti bisa 3 ton. Jadi dengan biowash, dengan Promik ini kita bisa olah itu biayanya hanya 27 perak Bapak Ibu. Itu murahnya minta ampun ya. Nah, di sini kita mencoba untuk memberikan teladan ya. Kita mencoba ya Ingarso Suntulodo gitu ya. Ingarso Mangun Karyo Tutwuri Handayani. Baik. Nah, kami bekerja sama untuk membuat yang namanya kebun budi. Di Semarang juga tadi Ibu Restiana juga ada sempat membuat satu area juga eh, seperti kebun budi. Jadi kebun ini benar-benar percontohan di mana kita mengolah sampah organik dan bisa dilihat langsung secara nyata. Ini loh buktinya. Contoh di rumah masing-masing. Kalau mau lihat buktinya, datang ke kebun budi di Sumatera Selatan atau di Semarang juga ada, atau enggak di Jonggol juga sudah ada. Baik. Nah, ini adalah lahan awal yang kami treatment. Jadi ini tanahnya tuh kalau kering tuh pecah-pecah, kalau basah tuh lengket-lengket. Ini benar-benar nggak bisa ditanamin. Yang kami lakukan adalah saya waktu itu pergi ke mall, supermarket, bawa pickup, ambil semua satu pickup itu dipenuhi dengan sampah organik, kita tebarin aja semuanya di sini. Ya kita siramin dengan biowash, kita tambah limbah tetangga-tetangga itu ada kotoran sapi juga kita taruh aja semuanya di situ. Nah, kalau ada limbah-limbah kulit durian kita taruh juga di situ. Itu semua kulit durian. Benar-benar tanahnya jelek banget ya. Sekarang sih tanahnya sudah lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus sekarang. Ya, bentuk tidak berubah tapi sudah bisa berfungsi. Nah, jadi dari tanah yang keras-keras seperti ini kita juga sudah bisa menghasilkan sayur. Selada romen merah juga tumbuh di sini. Nah, dari semua sampah-sampah itu kita mencoba untuk cek laboratorium. Eh, ada masalah nggak? Jadi kita ambil random sampling, tidak ada logam berbahaya, tidak ada pestisida kimia, tidak ada patogen. Jadi ini bisa dikonsumsi. Jadi aman. Nah, kami kami coba share-sharingkan, bahkan waktu itu sampai ada orang dari Australia, Australian Composter, ketemu kami di Bali. Waktu itu ada pameran lingkungan. Jadi ngomong-ngomong mereka nggak percaya bahwa sampah 1 hari, hari ini selesai, itu nggak mungkin. Jadi kami buktikan, kami kasih contoh videonya, kami kasih gambarnya. Ya dia tetap nggak percaya. Akhirnya dia datang sendiri, ya datang dari Australia, ketemu di Bali waktu itu, terus dia datang ke Australia. Semua biaya sendiri ya. Jadi dia datang, kami ajarkan bagaimana cara buat biowash-nya. Kami lihat ini adalah hasil tanam-tanamannya. Lalu dia coba bikin, dia bawa pergi ke Australia, ke Byron Bay. Di Byron Bay dia juga olah sampah organiknya dia sendiri juga. Akhirnya juga sama, bisa juga jadi nggak pengaruh terhadap iklim, juga biospробik itu jadi. Akhirnya beliau mau kolaborasi, beliau membuat, dia arsitek juga. Jadi dia membuat namanya Garden Ship. Ya, di sini dia bangun sendiri di kebun budi. Ini adalah prototipenya dia, Garden Ship. Jadi dia bangun ditambahkan dengan vermicompost. Karena kami tidak mengubah bentuk, maka sistemnya beliau adalah menggunakan vermicompost, cacing-cacingnya. Jadi dia bisa membantu untuk mengubah bentuk-bentuknya lebih cepat terurai. Kami sih nggak masalah mengenai cepat atau lambat terurai, yang penting kan bisa nanam. Nah, tapi ada sebagian orang juga masih melihat bentuk, ya kalau jadi kayak tanah baru merasa, oh iya ini pupuk gitu ya. Oh iya ini media tanam ya. Kalau masih seperti
kulit durian gitu kan nggak mungkin ini disebut media tanam gitu ya. Paradigmanya masih belum sama. Nah, jadi beliau sudah bangun prototipe di sini. Kita juga sudah sempat sharing-sharing ke komunitas, kita sharing ke pemerintah. Sampai-sampai dari Pusri, Pupuk Sriwijaya Palembang, beliau pun akhirnya tertarik untuk membangun garden ship juga di kompleks dekat pabriknya dia. Jadi dia bangun juga garden ship karena sudah melihat prototipe dari Kebun Budi. Dan ini pakai biowasprom. Nah, jadi kita tahu Bapak Ibu, jika kita, ini ada salah satu kutipan, jika kita mau eh, merencanakan untuk 1 tahun, ya kita bisa tanam beras, padi. Kalau kita mau merencanakan sesuatu itu untuk 10 tahun, jangka panjang, maka kita bisa tanam pohon. Ya, pohon kan bisa berbuah setelah beberapa tahun, terus berbuah. Tapi jika kita mau merencanakan lebih panjang lagi, bisa 100 tahun, maka kita perlu untuk mengedukasi. Ya, tidak hanya anak-anak sebenarnya, tapi kita mengedukasi juga yang mau diedukasi. Karena hidup sampai tua, kita belajar sampai tua. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kita nggak pandang harus anak-anak muda aja, tapi kita juga bisa belajar. Oleh karena itu, Kebun Budi mengadakan edukasi. Ini kita edukasi ke mulai dari anak-anak, ya bagaimana caranya mengolah sampah. Semua sampah-sampahnya kita ajarin, ya cara membuat bedengannya, gulutannya gitu ya, cara membuat lanjaran, cara untuk olah sampahnya. Kita ajarkan mereka selama 1 bulan penuh juga kita ajari. Ya, selain itu juga ini juga ada anak-anak TK dan SD dari Sekolah Alam Sriwijaya. Kita ada edukasi ke mereka. Kami juga diminta oleh sekolah SMP, ya SMP 6 di Talang Kelapa di daerah Kabupaten Banyuasin, juga untuk mengolah sampah-sampah organik, bahkan sampai ke tingkat universitas. Ya, jadi dari Universitas Sriwijaya, mahasiswa S2 Agribisnis pun datang, mereka mau belajar. Jadi kita ingin benar-benar agar mereka paling tidak punya paradigma yang baru dulu, lalu mereka pelan-pelan akan melangkah. Tidak hanya itu, setelah kami sharing-sharing juga, kami juga diminta untuk memberikan edukasi kepada BUMN ya, salah satunya itu PT PN 7, unit pengolahan pabrik kelapa sawit ya, di sini, dan juga PT Semen Batubara, Batu Raja, ya, juga mereka belajar bagaimana cara mengolah sampah organik. Mereka punya area sendiri menggunakan sistem konvensional, lalu kami coba untuk edukasi mereka dengan menggunakan biosprom. Jadi kita perlu mengedukasi orang-orang yang mau belajar. Dan kami juga diapresiasi juga oleh ini ada Bupati Banyuasin, ya Bapak Askolani. Kemudian ini juga ada Gubernur dari Sumatera Selatan sendiri, Bapak Herman Deru. Ya, ini Pak Camatnya juga, ini Kepala Dinas DLH dan lain sebagainya. Ya, ini ada Kepala DLH Provinsi juga. Ini beberapa dari tim kami. Kita ada foto di sini. Kita ingin membuat sebuah image bahwa mengolah sampah itu nggak jorok gitu ya. Mengolah sampah itu adalah bersih. Bahkan dari Pak Gubernur sendiri ada sempat menyampaikan bahwa waktu kami mengadakan HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional di Kebun Budi, mereka mengatakan bahwa tempat Kebun Budi ini TPA. Cuma TPA-nya kok nggak bau gitu ya. Ini TPA ini karena semua sampah kan taruh ke sini. Ya, sampah-sampah organik semua 100 ton lebih semua di sana dan nggak ada baunya sama sekali. Ya, beliau juga melihat sendiri. Ya. Nah, ini juga ada kami edukasi di luar kota bersama dengan Ketua Biospromik Indonesia, Ibu Dwi Kartika Fitri. Di sini juga ada Ibu Tini, ini di Jonggol. Nah, di Jonggol ini ada Kang Ale. Yang ini beliau juga tanahnya itu juga sudah mulai digunakan untuk menjadi tempat edukasi, ya, tempat pertanian dan sebagainya. Dan dekat-dekat situ bisa mampir ya ke sana ya. Ya, karena mereka juga didukung oleh Bapak Ustadz dari pesantren, dari masjid seperti itu. Ini adalah salah satu limbah yang mereka miliki. Mereka memiliki limbah kotoran sapi dan juga sekam. Ya, jadi mereka langsung bikin sebuah produk ya pupuk briket. Ya pupuk briket ini ya sebatang-sebatang taruh aja disiramin itu bisa tahan berbulan-bulan. Jadi nggak perlu beli yang curah. Ya, ini bisa membantu juga ya. Bisa menjadi salah satu
inovasi. Nah, solusi limbah makanan, food waste ternyata bisa dengan biowash promik, Bapak Ibu. Ya, dengan Mumu 42E murah, lebih murah dari bayar parkir, mudah, mau anak kecil, tua muda, semuanya bisa, cepat seketika sudah bisa digunakan, efisien dan efektif. Nah, harus potong kecil-kecil dan hasilnya juga banyak. Nah, tidak hanya mengenai limbah rumah tangga, bahkan bisa lebih. Ini adalah popok, Bapak Ibu. Jadi ini adalah popok dari Batam. Ibu Poni di Batam itu dia punya panti jompo, sehingga banyak sekali popoknya, ya, pembalut gitu ya. Nah, jadi dibuka-bukain, ya nggak perlu dirobek-robek ya, dibuka-buka aja, eh, lalu disiramin dengan bioaspromik. Nah, di sana tuh daun-daunnya itu juga sering dibakar sama petugas, jadi jangan dibakar lagi, semuanya ditaruh di sini. Kemudian siramin pakai biowash, ada juga pisang yang sudah lapuk gitu, akhirnya dipotong-potong semua, dicacah, ditaruh di sini, disiramin biowash. Jadi nggak pakai tanah. Ya lalu dia nanam di sini. Dia nanam bayam berhasil, habis itu tumbuh, ya dia makan. Setelah 6 minggu, popok sekali pakainya itu tinggal tersisa lapisan tipis waterproof. Jadi B3 yang dikatakan orang berbahaya dan beracun, karena popok juga sama ya pembalut. Itu ternyata bisa juga diolah. Ini adalah bukan hanya food waste, tetapi juga bisa lebih dari itu. Di Jakarta juga sudah ada yang melakukan hal ini. Kemudian di Jawa Timur, di kaki Gunung Ngadas, suku Tengger, mereka popok-popok juga mereka kumpulin. Waktu itu ada operasi, jadi mereka kumpul-kumpulin yang dibuang di jalan, nggak jelas. Diambil, habis itu direndamin pakai biowash. Kemudian setelah 3 hari diambil, ternyata itu gel-gelnya bisa bisa gendut gitu ya. Lalu kalau kering nanti dia bisa nyusut. Jadi mereka ambil gel-gelnya itu untuk menjadi penguat tanah di lereng itu. Karena di lereng sana mereka tuh nanam, kalau musim hujan ya habis longsor, nggak longsor sih. Dia turun terus airnya, dia tumbuh tapi turun terus. Nggak bisa menyimpan air. Kalau musim panas gersang, nggak bisa nanam. Nah, sedangkan kepala suku ini dia pakai gel-gel itu di sana sehingga hanya tanaman dia yang bisa tumbuh. Yang lain nggak bisa tumbuh. Nah, jadi banyak sekali yang kita bisa lakukan dengan biospromi. Ya, kita tinggal berpikir inovasi atas isu yang ada, atas masalah yang muncul. Nanti kita bisa cari solusinya. Nah, kita lihat di sini. Ini juga kita bisa sebagai contoh. Ini di Tubaba di Lampung. Menanam di atas beton pun jadi. Jadi kalau kita bilang, aduh saya nggak punya lahan yang bagus, saya nggak punya tanah yang bagus, ya nggak usah pakai tanah, pakai plastik juga jadi. Orang ini ada di atas beton gitu loh. Jadi ini semua dari sampah organik kita bisa buat. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita punya niat baik, kita mengolah, kita bisa menanam menjadi media tanam. Nggak hanya mengenai masalah sampah organik, di sini ini juga bisa membantu menghilangkan aroma bau. Jadi di Palembang ada satu ibu. Ibu ini dia menjadi vendor untuk kebersihan di mall-mall. Nah, di mall-mall ini kebetulan eh, mau kebersihannya, plus juga ada yang seperti ini, ada floor drain yang mengeluarkan aroma bau. Jadi dia pakai biowash. Dia tuh udah sering pakai biowash, soalnya murah kan, bikin terus murah. Akhirnya dia pakai dan dia bisa cas tinggi ke mall-mall. Enak banget gitu ya. Ya nggak tahu lah casnya seperti apa. Jadi ada masalah isu bau, ada masalah kotor, itu semua dibantu dengan biowash. Jadi floor drainnya udah nggak bau lagi. Ya, floor drain yang mampat pakai biowash juga nggak mampat lagi. Nah, ini yang sebelah kanan. Jadi tetangga-tetangga tuh pada dikasih biowash untuk cuci piring, ngepel, cuci baju, keramas, tongkat kloset. Itu responnya bagus dan mereka minta diajarkan bagaimana cara membuat. Nah, ini juga ada yang menghilangkan bau. Nah, ini anak saya ribut karena botol Tupperware-nya bau. Katanya udah dibersihin bolak-balik pakai sunlight, baunya nggak hilang-hilang. Jadi coba-coba dia bersihin pakai biowash, hasilnya baunya hilang nggak tahu mana. Bahkan dicolong lagi ya, biowashnya satu jerigen sama anaknya. Langsung dibawa pulang. Karena memang dia bisa menghilangkan bau. Ya, nah ini untuk BSF, Black Soldier Fly juga bisa terbantu sehingga nggak bau lagi. Ya, orang-orang yang menggunakan metode ini tapi punya isu baru yaitu bau bisa terbantu. Nah, ini ada hasil tanam. Ya, hasil tanamnya juga bagus. Eh, jadi dia nggak nanam sih. Dia sampah-sampah diolah tiba-tiba tumbuh sendiri. Ya, ini luar biasa sekali.
Ya ini yang sebelah kanan, ya ini dari Pak Ketut dari Bali, ya dia udah coba pakai eh, ekoenzim, cacing, kompos, maggot, ya. Lalu terakhir ini dia juga pakai biowash, ya karena membantu pertanian. Nah, saya cobanya bagusnya jadi pakai biowash. Oke, ya ini sekilas mengenai anggur. Sudah 5 tahun tidak pernah berbuah. Setelah siramin biowash 3 bulanan sudah berbuah. Ya, ini testimoni untuk pembersih. Jadi nggak perlu lagi pakai bahan sabun-sabun kimia lagi. Ya, ini buah naganya beda dengan yang di pasar. Ya, ini juga tanaman hiasnya juga bagus. Kembali ke isu. Kita tadi melihat ada isu 3 komponen, tanah, air, dan udara. Tanah, isunya adalah pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Dengan menggunakan biospromik, ini udah jadi solusi. Kenapa? Karena dari sampah organik, kita ubah dia jadi pupuk pupuk alami. Dari sampah organik, kita atur tambah biowash, dia bisa menjadi pestisida alami. Jadi kita nggak menggunakan lagi yang pestisida kimia. Itu ya kalau itu miliaran dolar untuk pupuk kimia, pestisida kimia di seluruh dunia. Dan ujungnya 70% tanah kita rusak. Itu ya kondisinya begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan biospromik tanah kita bisa terbantu. Kembali ke isu air. Ini contohnya adalah bak kontrol dari dapur tanpa perlakuan. Itu hasilnya lengket-lengket, lemak-lemaknya banyak. Ya dari tempat cuci piring, semua ngalir ke pipa, ngalir ke bak kontrol, akhirnya mampet seperti ini. Nah, kalau kita siram biospromik, ini contoh dari Jakarta. Pak Jarot waktu itu dia siramin biowas setiap hari di tempat cuci piringnya dia. Ya, hasilnya bagus. Jadi nggak ada lagi lemak-lemaknya. Jadi dia benar-benar bisa membantu untuk memurnikan air. Ini salah satu contoh air sumur yang tercemar kena logam berbahaya. Waktu itu dikasih biowas, difotoin ya, tiap harinya difoto. Jadi kita lihat tanggal 13 Mei itu sudah mulai terfermentasi dan endapan logamnya sudah ada di atas. Jadi kalau kita ada sumur kita tuangin biowas, wah makin lama makin kotor aja di atasnya. Kok makin kotor Pak, bukan makin bersih? Itu kan bagian atasnya doang. Ya, diambil aja bagian atas, bawahnya udah bersih. Seperti ini contohnya. Jadi untuk masalah air, pestisida kimia, pupuk kimia itu bisa terbantu karena kita sudah menggunakan biowash. Livestock, peternakan, kotoran sapinya seperti yang dilakukan di Jonggol, mereka punya masalah limbah kotoran sapi, itu tinggal pakai biowash sudah nggak ada metananya lagi. Septic tank juga sama. Jadi septic tank di rumah tangga kita siramin aja biowash ya sebulan sekali, 3 bulan sekali kita siramin aja seliter. Itu bisa terbantu. Landfill, masalah TPA itu sudah mulai terkurang karena kita udah nggak melakukan pembuangan sampah organik lagi. Itu sudah sangat terbantu. Wastewater treatment, cuci piring, cuci baju, kita bisa tambahkan biowash 1:1 sehingga benar-benar menetralin kimia-kimia berbahayanya. Itu bisa terbantu. Jadi untuk masalah polusi di air itu tidak menjadi masalah lagi. Biospromik menjadi alternatif solusinya. Udara, ya Bapak Ibu tahu udara sektornya adalah yang paling tinggi adalah metana, agrikultur. Nah, sepanjang limbah-limbah pertanian, limbah-limbah ternak itu semuanya disiram pakai biowash, maka benar-benar udah nggak ada metana lagi. Ini benar-benar bisa membantu global warming. Benar-benar bisa mengubah bukan hanya cuaca, tapi iklim menjadi lebih baik. Bapak Ibu, biowash ini mengubah bentuk nggak? Tidak. Jadi yang mengubah bentuk itu adalah para binatang-binatang pengurang yang gede-gede, ya, cacing, belatung, nematoda, protozoa dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dilakukan oleh mereka itu mereka membantu makan-makan mengurai. Tapi karena sampah organik itu yang baru masih panas, kotoran hewan yang baru masih panas, mereka nggak bisa masuk ke sana karena mereka nggak kuat hangat ya, panas mati dia. Jadi yang dilakukan biowas apa? Biowas itu membantu selain ada banyak mikroba-mikrobanya, dia membantu untuk reduce heat, benar-benar mengurangi secara masif panas. Nah kalau panasnya sudah nggak ada, maka teman-teman kita binatang pengurai akan datang, dia bisa langsung mengurai. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus di mana kami punya kebun dipagari dengan tembok-tembok. Nah, sebelah kiri atas ini adalah pohon mangga di depan
di luar ya, di luar area kebun. Cuma batangnya, daunnya ada yang masuk ke area. Nah, kami buat biowas itu di bawah, itu di drumnya. Karena buat biowas bebas, mau ditutup boleh, nggak ditutup juga boleh. Nah, akhirnya kita melihat loh, kok ada bunga-bunganya tumbuh nih di atas, di dalam pagar. Ada pohonnya di luar ya. Tapi di luar pagar itu sama sekali nggak tumbuh bunga-bunganya. Ya, bulan September berbuah mangganya. Sedangkan di luar pagar nggak ada yang berbuah, berbunga aja kagak, dia nggak ada yang berbuah. Dari sini kita bisa tahu bahwa uapnya saja itu bisa membantu menyuburkan Bapak Ibu. Uap biowas loh. Ya apalagi kalau kita siramin. Ya, baik. Nah, jadi ada cara pemakaian luar biowas. Ya, biowas bisa juga digunakan untuk mencuci sayur dan buah, cuci piring dan panci, bilas pakaian, mencuci baju di mesin cuci, ngepel lantai, sampo, mengurangi rambut rontok, banyak. Ini semua adalah hasil dari testimoni teman-teman ya, empiris. Ini bisa terbantu. Ya, sabun mandi, scrub wajah, sikat gigi. Ya, kami sarankan untuk sikat gigi ataupun scrub wajah itu pakainya Jus Pro. Kenapa Jus Pro? Karena Jus Pro dibuat dari daging buah. Kalau Biowas tadi dari kulit buah. Ya, biar lebih oke gitu ya. Oke. Ini ada yang bertanya di kolom chat, saya coba baca dulu. Pak, kalau di animal shelter ada kotoran hewannya, bisa nggak jadiin media tanam? Hanya dari kotoran aja. Kalau bisa, adakah yang sudah menerapkannya? Oh, nih pertanyaan bagus. Di Bali itu ada shelter kucing, ya. Jadi kotoran kucing tuh biasanya lebih berpatogen daripada anjing. Nah, ini nggak tahu nih, ini anjing atau kucing ya. Cuma kalau di sana kotoran kucing aja dia sampai pakai biowas itu di dijadiin ditaruh di tempat tanaman-tanaman itu tetap nggak berpatogen. Ya, bisa membantu. Nah, jadi kalau yang di shelter kotoran hewannya kan banyak bisa. Jadi itu kita sebutnya sih kalau udah kotoran ya, kita sebutnya itu jadi pupuk. Nah, pupuk alami. Kalau kotoran sapi juga disebutnya pupuk gitu ya, pupuk kandang namanya. Ya, kalau sampah-sampah organik kita sebutnya media tanam lebih lebih umum ya. Jadi pertanyaannya adalah bisa atau nggak? Bisa, gitu ya. Kalau perlu nanti siapin drum biar nggak pusing. Jadi nanti sudah ada biowasnya. Semua kotoran-kotoran itu cemplung-cemplungin aja tuh. Setiap ada cemplungin, ada cemplungin, ada cemplungin. Nanti airnya itu sudah mengandung biowas kan? Biowas dan juga kotorannya itu bisa digunakan untuk jadi pupuk. Nah, nanti kalau dia sudah mengendapnya udah agak banyak ya baru diambil ya ditiriskan bukan bukan gorengan ya. Kotorannya ini ditiriskan habis itu jadiin pupuk aja. Sudah beres. Ya, aman. Oke. Jadi eh, ini nanti yang butuh pemakaian luar biowas ini juga bisa minta ke saya ya. Ini sekilas-sekilas saja. Ini banyak banget ya, bisa menurunkan demam, meredakan sariawan, kolam ikan. Ini penggunaan Jus Pro dan biowas. Ya, mengatasi keputihan, desinfektan alami, ambeien, melancarkan saluran pembuangan kloset, jerawat, septic tank, ya, POC, pupuk organik cair, dan juga ini yang paling unggul, yaitu katalisator pengolahan sampah organik padat. Jadi sampah-sampah organik rumah tangga itu semprot aja sudah bisa jadi media tanam. Oke? Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu dengan biowas? Kenapa nggak pakai yang lain? Yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kita meregenerasi tanah. Di awal kita tahu bahwa 70% tanah kita rusak. Supaya nggak rusak gimana? Ya, kita bikin tanah yang subur. Caranya gimana? Ya, kita gunakan inovasinya adalah gunakan sesuatu yang dianggap orang sebagai sampah. Sampah digunakan menjadi tanah subur. Ini kan enak. Ya Bapak Ibu kalau kita sudah punya tanah yang subur, maka bakteri-bakterinya itu akan berkembang biak dengan baik. Mikroorganismenya itu, miliaran mikroorganisme di tanah itu akan berkembang biak dengan baik. Pada saat mereka berkembang biak dengan baik, CO2 yang dihasilkan manusia, apakah itu dari bernafas, apakah itu dari kendaraan bermotor, maka dia akan tangkap karbonnya. Sisanya oksigen. Makanya tanah yang subur, tanaman yang subur,
itu C-nya diambil sehingga hawanya tuh segar. Kita tidak hanya menggunakan istilah sustainability, berkesinambungan, tetapi saat ini kita menggunakan istilah regeneratif. Kita menggunakan istilah regenerasi. Terus-menerus menciptakan. Konsisten kan ya muter-muter, tapi kita ciptakan terus, regenerasi, regenerasi, regenerasi terus yang baru dari sampah-sampah yang ada. Ya, ini akan sangat membantu anak kita dan cucu kita. Ini hasil pengamatan dari Universitas Universal di Batam, hasil pengamatan BIOS dan E4. Ya, jadi dari awal gas metana kita udah rendah. Ini tingkat penurunan sampah dari awal kita tingkat penurunan sampahnya sudah tinggi. Ini adalah pengukuran gas metana dengan ekoenzim. Dari awal kita sudah rendah. Nah, ini juga sama dari awal kita sudah tinggi untuk tinggi penurunan sampah. Nah, langkah pertama tadi adalah pemilahan. Tetapi kita bisa lebih dari sekedar memilah. Kita do more. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita lakukan lebih dari sekedar pilah. Ya, yaitu kita olah dengan biowash promik. Kita olah sampah-sampah anorganiknya ke bank sampah, ke mengepul. Kita olah yang organiknya dengan biowash promik. Sehingga tanah kita baik, air kita baik, dan udara kita baik. Nah, di sini langkah ketiga adalah mari kita lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita perlu bergandengan tangan demi bumi kita yang lebih baik. Ini ada komunitas Biowash Promik Indonesia, ada ketuanya Ibu Dwi Kartika Fitri, dan juga ada Ibu Tini. Ini juga bisa dihubungi, dan kita bisa kolaborasi. Bagaimana caranya kita bisa berkegiatan bersama. Ya, kita juga sudah mulai ada edukator-edukator promik, nanti bisa berkolaborasi bersama, minta bantu untuk edukasi offline ataupun online dan sebagainya nanti bisa. Oke? Nah, prospek ini apa? Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kami membantu agar terciptanya sebuah siklus yang berkesinambungan. Jadi pada saat misalnya Bapak Ibu beli biowash, mengolah sampah, ternyata sampah yang diolah itu bisa menjadi media tanam, jual media tanamnya. Ternyata sampah yang diolah itu bisa menjadi media tanam, jual tanaman hiasnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengolah sampah tapi tetap mendapatkan pemasukan. Saya beberapa waktu lalu saya ada sempat pergi ke rumah makan. Jadi kasirnya saya ngobrol sama beliau. Saya sendiri ada biowash nggak, ada prompi nggak gitu ya. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Lalu akhirnya dia beli biowash karena dia mau coba untuk tanaman anggreknya. Jadi ya udah dia beli biowash. Lalu dia coba untuk tanaman anggreknya. Lalu sempat saya pergi mampir lagi ke sana. Dia sudah bawa itu anggreknya di dekat kasirnya dia. Dia bilang ini sudah ada yang pesen. Wah anggreknya bagus bagus. Jadi dia beli lagi biowashnya. Jadi dia semprotin kasih ke anggrek-anggreknya dia. Jadi anggreknya itu bagus-bagus. Eh, bersinar dan juga lebih kuat gitu. Apanya lah gitu, saya kurang gitu ngerti. Cuma dia bilang itu menjadi ininya lebih kuat, itunya lebih kuat, dan dia lebih bersinar. Oke, saya senang karena dia juga bisa mendapatkan hasil manfaatnya. Jadi dia beli biowash yang murah, dia bisa jual anggrek yang mahal. Dan itu dia kasih foto ke saya beberapa, oh bagus-bagus. Ya, tidak hanya beberapa, mungkin bisa ada belasan kali. Jadi dia punya. Nah, jadi dengan adanya biowash, kita bisa membuat sirkulasi ekonomi. Kalau Bapak Ibu beli promik, Bapak Ibu bisa jual biowash. Jadi ada sirkular ekonominya juga di sana. Nah, jadi selain daripada itu, kita juga bisa mengurusi masa area rumah tangga, pengangkutan limbah, area komersial, pengangkutan pengelolaan limbah. Seperti tadi di awal, kami ada memberikan contoh adalah ada salah satu rumah makan all you can eat, Equator Cafe atau Baropi Hotel Hotel Barong. Eh, Tadi Ibu Fiona, kami ada wawancara. Jadi beliau membayar jasa kepada kami untuk apa? Untuk mengelola limbah organiknya. Ya, jadi dia ya limbahnya udah bertonton yang kami olah dan kami selalu kasih report bulanan. Kenapa? Karena alasannya dia kenapa dia mau memilah? Karena demi bumi. Ya, walaupun dia punya usaha, tapi bagaimana agar meminimalisasi pencemaran, meminimalisasi limbah. Dan akhirnya mereka udah coba, ya perlahan tapi pasti mereka sudah mulai bisa memilah dengan lebih baik. Nah, itu adalah salah satu di area komersial, di area rumah tangga, di area industri juga ada.
nanti ada sesi khusus juga bisa tanyakan ke edukator Promik. Nanti dalam 1-2 minggu ini kita sudah langsung masukkan ke website. Jadi edukator Promik yang mulai dari Medan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, nanti kita akan tampilkan edukator-edukatornya. Jadi edukator Promik ini mereka sudah melalui pelatihan 3 hari, sudah melalui ujian, sudah buat tugas ini dan itu. Mereka cukup mumpuni lah ya untuk memberikan edukasi-edukasi. Nanti bisa tanya untuk industri-industri ini seperti apa, untuk area komersial seperti apa, nanti bisa ditanyakan ke mereka. Kemudian ini juga ada pengolahan limbah organik media taman. Jadi Bapak Ibu juga bisa buat tempat edukasi siswa, tempat edukasi masyarakat. Eh, Kenapa? Karena yang mengetahui biospermik ini sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Jadi kesempatan kita masih begitu luas. Ya, ada orang yang tidak peduli, memang. Tapi ada orang yang peduli. Yang nggak peduli ya kita tinggalin dulu. Kita cari orang-orang yang peduli. Karena mereka nggak tahu hal ini. Yang kita bisa lakukan adalah kita terus sharing. Kita terus sharing. Oke, ya jadi bisa nanti membuat kayak misalnya Kang Ale ada di Jawa Barat, mereka juga bikin eh, tempat-tempat edukasinya. Ibu Resiana di Semarang juga buat tempat edukasinya. Eh, ini bisa juga kolaborasi dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pertanian, Perumahan, PKK. Jadi beberapa hari lalu juga, eh hari ini ya, hari ini atau kemarin saya lupa tanggal 13, 12 atau 13 Mei dari Semarang Ibu Tuti juga sudah mengadakan sosialisasi biowas di PKK, ibu-ibu PKK. Sehingga lebih banyak orang tahu, karena masih banyak sekali orang yang tidak tahu bagaimana mengelola sampah rumah tangga mereka sendiri. Nggak usah ngurusin Hari sampah. ini Bu Tami, Pak. Hari ini Bu Tami, Oh, hari ini Bu Tami ya Pak Januar ya? ya, di PKK. Oh, baik. Jadi PKK di Jakarta Selatan. ya di Jakarta Selatan, betul-betul. Jadi eh, berarti ada 2 nih. Jadi Bu Tuti dan Bu Tami juga sudah ada. Jadi mereka bersama-sama mencoba untuk terus sharing. Karena dengan kita sharing, maka kita benar-benar menanam berkah. Menanam berkah artinya nanti berkah itu akan kita tuai dengan sendirinya. Ya, ini ada program kolaborasi. Jadi banyak prospek-prospeknya, kunjungan wisata edukasi, pembuatan rumah kompos, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dengan mengetahui Biowas Promik, Bapak Ibu bisa skalanya menjadi lebih luas. Luas sekali. Tinggal kita mau main yang mana? Kita passionnya di mana? Jodoh kita di mana? Nanti kita bisa lakukan itu. Oke? Nah, ini salah satu contoh Biowas Promik kemasan 300 ml. Siap dipasarkan gitu ya. Jadi ya teman-teman kita juga bisa pasarkan. Pohon serikaya baru pertama kali berbuah, yang lain sudah mulai berbuah berapa kali, ini juga ada. Nah, ini intermezzo. Ini aman juga buat kulit ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah kulit, kita bisa semprotkan ke kulit-kulit kita. Dan kita bisa minum Jus Pro-nya. Bapak Ibu yang mau mengetahui mengenai Jus Pro, apa itu Jus Pro, nanti minggu depan bisa datang lagi ke sesi webinar ini. Kita akan bahas mengenai Promik dan Jus Pro. Apa itu Pro Juice ya, atau nge-Jus Promik ini seperti apa? Itu bisa diminum. Kalau yang ini kan Biowas jangan diminum. Tapi yang ini bisa diminum. Karena itu bisa membantu untuk orang-orang yang bahkan sampai kena penyakit diabetes. Ya, jadi kita pantau terus dari yang mau diamputasi sampai benar-benar sembuh. Ya, ini bisa terbantu ya. Nah, ini aman juga untuk hewan peliharaan. Promik juga bisa desinfektan dan hand sanitizer alami. Jadi kita udah ada sampel testing sampai 6 patogen. Ya, jadi Promik itu nanti diencerkan 1:1000. Jadi Bapak Ibu punya 1 ml Promik, 1 ml, yaitu ya 10 sendok gitu ya. Terus gitu. Diencerkan sama 1 liter air. Jadi hand sanitizer jadi banyak banget. Ini kalau saya punya segini nih, ya. Ini kira-kira kan sekitar 100 ml. Ya, 100 ml ini ya saya cuma pakai 0,5 ml atau 1 ml BioWash atau Juice Pro, nggak campur air segitu banyak. Sudah, ini mau pakai bisa berapa minggu juga nggak habis-habis gitu. Jadi ini kita sudah tes sampai 6 patogen berbahaya. Kalau biasanya hand sanitizer lain itu cuma 3, 2 atau nggak 3 patogennya. Dan mereka menggunakan alkohol. Kalau ini tanpa pakai alkohol. Nah, apa hubungannya alkohol dengan nggak pakai alkohol? Hubungannya adalah alkohol itu bisa membunuh semua patogen. Tetapi juga bisa membunuh bakteri baik. Nah, nanti di Juice Pro kita akan belajar mengenai apa itu bakteri baik yang ada di tubuh kita.
Mikroba-mikroba baik itu seperti apa. Jadi kita perlu mikroba baik, baik di atas tubuh kita maupun di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita terus menggunakan alkohol, maka mikroba baiknya mati, alhasil kulit kita jadinya rusak. Gitu ya. Nah, oke, saya coba lihat di sini ada yang mau ditanyakan. Oke, dari Dindin MK. Kalau sampah organik masakan, misalnya digoreng, apakah bisa dicampur juga atau harus dipisah dengan organik mentah? Campur aja, Pak. Wah, Pak Didin atau Bu Didin ya. Campur aja, biowas itu paling gampang. Ya, cara pengaplikasinya campur aja semuanya. Tinggal disemprotin, jadi media tanam, selesai. Kalau kita punya kulit buah, ya kita bisa buat menjadi biowas. Sisanya campur aja semuanya. Kan kami juga ambil sampah dari rumah makan, hotel yang tadi contohnya. Itu semua dicampur jadi satu. Ya, kita tinggal gelarin aja di lahan, termin pakai biowas, tutup-tutupin, selesai. Kita bisa langsung tanam. Oke, Hernitan, apakah ada masa expired dari Promik? Karena yang saya punya berbau tidak sedap. Nah, Promik itu kan minuman fermentasi yang mengandung mikroba baik. Jadi yang ada makhluk hidupnya ya. Jadi makhluk hidup itu Bapak Ibu, kalau menurut taksonomi, itu makhluk hidup oleh ilmuwan itu dibedakan menjadi 5. Umumnya itu adalah eh, yang animal, binatang. Kemudian ada mikroba, ya, kemudian juga ada tumbuhan, kemudian juga ada eukariotik, dan semacamnya gitu lah. Ada jamur, dan manusia lah ya. Nah, jadi ada mikroba-mikroba, yaitu makhluk hidup yang ada di promik. Makanya promik itu disebut minuman fermentasi. Jadi minuman fermentasi berpotensi memiliki probiotik atau mikroba baik. Nah, kalau berbau tidak sedap, itu bisa beberapa macam. Pertama adalah apakah dia itu kena patogen. Jadi kalau kena patogen, kena bakteri yang kurang baik, maka mereka berantem gitu lah ya. Akhirnya baunya jadi kurang sedap. Ya. Atau bisa saja mungkin di sana ada polusi. Jadi kalau polusi itu juga bisa mengganggu. Tapi tentu saja biasanya kalau yang masih tertutup rapat, yang disegel itu biasanya itu mau expired pun dia tetap nggak ada masalah karena masih bisa diminum karena masih aman. Ya, jadi yang punya ibu ini saya nggak tahu apakah disimpan terlalu lama eh, di tempat terbuka atau nggak di sana ada yang lagi banyak polusi atau lagi ada apa renovasi rumah atau ada yang sakit atau di dalam kulkasnya misalnya ada yang basi-basi dan sebagainya, ya itu bisa berpengaruh. Oke, tapi kalau nggak ada polusi, nggak ada orang sakit, nggak ada apa patogen, ya bertahun-tahun juga masih aman, nggak ada masalah. Yuliana, kebun budi di Kabupaten Tangerang ada nggak Pak Juta? Belum ada Bu, nanti boleh dibuat ya. Nanti kerjasama sama edukator yang lain, misalnya Pak Mulyata, Ibu Tini, dan yang lain nanti boleh kita buat di Kabupaten Tangerang. Rahmawati, Pak Juta untuk jamur-jamur yang muncul di dinding yang lembab, Dewas bisa digunakan nggak ya? Untuk jamur-jamur di dinding yang lembab, Dewas bisa digunakan nggak ya? Gini, em, biowas ini kan makhluk hidup. Ya. Nah, jamur itu juga makhluk hidup gitu ya. Jamur di dinding yang lembab, bios bisa digunakan nggak? Kalau kita sebutnya itu nggak cocok, Bu. Karena jamur-jamur itu dia karena lembab. Jadi satu-satunya cara adalah ya dikerok, lalu buat dia supaya tidak lembab. Dengan cara apa? Ya pakai cat, anti pelapis jamur, dan sebagainya. Jadi kurang cocok. Oke, apakah jus pro saya yang sudah lebih dari 2 tahun bisa dijadikan biowas? Jus pro yang sudah lebih dari 2 tahun. Jus pro tidak bisa digunakan untuk membuat biowas ya. Promik bisa. Kalau promik yang sudah lebih dari 2 tahun bisa dijadikan biowas bisa. Atau masih bisa diminum dan berkhasiat, masih. Mau jus pro ataupun promik yang 2 tahun pun masih bisa diminum, masih berkhasiat. Nggak ada masalah. Tapi jus pro tidak digunakan untuk buat biowas. Ya, kalau punya promik bisa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Sebelum pertanyaan, saya bacakan yang dari Bu Yuliana. Ini kebetulan saya udah kebuka slide-nya ya. Nah, Bapak Ibu,
Ini ada tembang kasih semesta, kebetulan tadi saya sempat lihat dan saya pikir ini sangat menginspirasi kita. Bapak Ibu yang belum monitor, saya harapkan bisa monitor. Kita bisa lihat di YouTube-nya ini. Saya coba playkan. Ini sangat sangat membantu sih menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa saksikan, kita bisa dengarkan. Saya coba bagikan. Kelihatan gambarnya ya? Suaranya kedengaran ya Bapak Ibu? Di bawahnya juga ada subtitle. Nanti juga Langit bumi bagai ayah bunda, semua manusia di dunia satu keluarga. Urung di angkasa, aneka satwa yang hidup di daratan dan di lautan, semua adalah saudara kita. Bunga, rumput, pepohonan, bagian dari keluarga taman semesta. Junjung semua kehidupan, lindungi
Bapak Ibu tadi sekedar intermezzo. Jadi yang tadi saya tampilkan adalah salah satu video yang menurut saya sangat menginspirasi. Beberapa kata-kata di terakhirnya adalah bersama kita membangun keluarga yang harmonis dengan alam, Bapak Ibu. Jadi alam itu yang dimaksud adalah ya alam tempat kita hidup ini. Jadi kalau kita mau hidup harmonis dengan alam, artinya kan sampah itu juga bagian dari alam. Harmonis itu artinya dia oke, saya oke. Dia senang, saya senang. Itu harmonis. Dia mengalah, saya mengalah. Dia memberi, saya memberi. Itu namanya harmonis. Jadi bagaimana kita bisa harmonis juga dengan alam. Tidak hanya saya harmonis dengan saudara saya harmonis dengan keluarga saya, tapi saya juga memiliki keluarga yang harmonis dengan alam. Dengan limbah-limbah yang kita hasilkan, bagaimana kita jangan sampai menimbulkan masalah. Kalau menimbulkan masalah, itu namanya nggak harmonis. Kita jadi egois. Bagaimana kita bisa membuat agar masyarakat kita itu harmonis dengan alam. Jadi selain dari saya harmonis dengan alam, keluarga saya juga harmonis dengan alam, masyarakat kita juga harmonis dengan alam, dan bangsa kita juga harmonis dengan alam. Itulah kenapa kami terus tiap minggu kita mencoba untuk sharing, agar kita semua sama-sama bisa membangun. Kita membangun artinya tuh ada bata yang kita susun. Kita membangun tuh ada fondasi yang kita susun. Supaya kokoh, kita bangun keharmonisan ini. Agar kita bisa kembali lagi bersatu dengan alam. Tujuan terakhirnya adalah, ya dunia kita, manusia maupun alam, itu menjadi damai. Kalau kita tidak harmonis dengan alam, keniscayaan itu kita tidak bisa menjadi damai. Oke, saya lanjut lagi. Ini pertanyaannya tadi untuk ini tadi sudah. Oke. Ya, Pak, jus pro saya kalau kelamaan dipanen jadi kayak bau got tapi nggak berubah menjadi hitam. Tidak masalah ya, Pak, untuk diminum. Sama kayak biowas juga. Kalau kelamaan dipanennya baunya seperti bau got, tapi fungsi masih sama kan, Pak, biowas dan produce. Ya, fungsi masih sama, Bu. Ya, masa bau tadi seperti yang tadi ya. Ada kendala-kendala yang tadi. Oke, kemudian Pak, kalau biowas yang sudah dicairkan, boleh disemprotkan ke daun dan buah atau bunga nggak, Pak? Boleh, Bu. Bu Sari. Jadi kalau kita tadi lihat, di atas drum, itu ada pohon ya dari tetangga, bukan tetangga ya, dari luar pagar. Itu pun kena uapnya dia bisa terbantu. Jadi kalau biowas nanti setelah dicairkan, Ibu semprotin ke daun dan buah juga oke. 1:30, boleh seminggu 2 kali, mau 1:500 tiap hari juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian tanaman saya kalau disemprot biowas encer, kenapa pada kuning ya Pak? Apa kebanyakan perlu diencerkan lagi? Dan saya tidak siram lagi, hanya semprot biowas saja. Oke, Bu Yuliana, ini pertanyaan bagus. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi ada tanaman yang kita bisa semprot dengan biowas. Di biowas itu tidak hanya bisa mengolah sampah organik, tapi dia juga bisa bantu untuk mengolah menjadi pupuk organik cair. Nah, kalau ada kasus seperti ini, kalau disemprot biowas encer, kenapa pada kuning Pak daunnya? Apakah kebanyakan perlu diencerkan lagi? Nah, jawabannya begini. Jadi ada tanaman-tanaman yang tidak begitu besar. Mereka kalau kena biowas, maka pertama, mereka akan regenerasi. Jadi, wah ini kan kuning-kuning udah pasti udah mau mati dong. Nah, bisa saja mereka nanti mati, lalu mereka tumbuh lagi yang baru yang lebih kuat. Kedua adalah, kalau pengencerannya misalnya kurang begitu banyak, misalnya nggak sampai 1:30 gitu ya. Kenapa? Karena contohnya begini, pada saat ada tentara datang, wah, tentaranya datang, grup, wah, tentaranya datangnya itu sekaligus langsung 500 tentara datang, bread gitu. Nah, dibandingkan dengan 500 polisi gitu ya. Biasa kan tentara itu kan lebih strong gitu ya. Kalau diencerkan, dia menjadinya 1000 polisi. Nah, jadi kalau 1000 polisi, maka lebih mudah untuk ditangani lah ya. Tapi begitu tiba-tiba yang datang 500 tentara, begitu kedatangan tentara dengan strong-strong gitu, kita jadinya
ciut. Ya. Jadi nggak begitu kuat menghadapi tentara yang datang. Jadi nggak ada masalah, Bu. Nah, biasanya ini berhubungan dengan tanaman-tanaman yang relatif kecil atau enggak dia antibodinya kurang kuat. Jadi ibu bisa memakai caranya adalah diencerkan lagi nggak apa-apa, semprotkan lagi, kemudian nanti bisa tunggu aja. Biasanya nanti kalau daun kuningnya sudah hilang, udah rontok gitu, nanti dia akan muncul yang baru. Yang penting tanahnya ibu jangan lupa nanti dikasih sampah, sampah organik. Jadi nanti dia tetap membantu nutrisinya. Pak Cahyo, Pak, jika sampah organik dan non-organik, apa dapat dicampur atau harus dipisahkan terlebih dahulu? Harus dipisah, Pak, organik dan non-organik. Jadi non-organik atau anorganik ini kita bisa kasih ke bank sampah, ke pengepul, ke tempat daur ulang. Ya, bahkan kalau saya ajarin anak saya begini, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang anak saya itu ngidam. Ngidamnya tuh mie instan. Ya, jadi ya ya 1-2 minggu sekali maunya mie instan karena pesen kali kalau saya masak. Oke, jadi ya nggak apa-apa begitu makan mie instan. Caranya adalah saya jadi gini. Biasanya itu bumbu mie instan juga ada yang vegan ya. Biasanya bumbunya itu kan ada minyak sama ada cabai sama ada bumbu bumbu yang bukan minyak gitu. Nah, biasanya kan kalau kita gunting-gunting-gunting, tuang-tuang ke piring habis itu dibuang. Saya ajarin mereka enggak. Saya ajarin mereka, lah kalau kamu buang kan itu kan nggak dipilah namanya. Itu kan masih campur basa-basa gitu, organik. Jadi saya minta mereka, saya suruh dia gunting. Jadi udah digunting atasnya nih, kan dituang. Kemudian saya minta mereka gunting pinggirnya yang dekat dengan kerangka tepi, gunting pinggir lagi. Lalu sudah bisa dibuka, udah kasih air. Kalau dikasih air, yang lapisan foilnya itu, ya dia udah langsung keset. Kalau udah bersih gitu, kita tinggal taruh di tempat yang anorganik. Kalau yang ada minyak-minyak, ya kasih sedikit eh, sabun, sabun yang pakai bios. Maksudnya nggak pakai bios juga boleh, pakai bios lebih baik. Jadi tinggal gosok-gosok, maka yang minyak-minyak itu sudah hilang. Lalu ya tinggal dilap kering pakai kanebo atau pakai lap kering, udah kita tinggal taruh di tempat sampah. Tempat sampah yang sudah dipilah. Karena ini adalah hal yang kecil. Nah, Bapak Ibu, sadar nggak Bapak Ibu, pada saat kita mencoba untuk mencuci piring kita, mencuci baju kita ini sebenarnya reuse loh. Kita menggunakan ulang. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak reuse, tiap hari makan pakai piring, habis itu piringnya buang, beli piring baru. Habis itu makan 3 kali sehari, buang 3 piring. Habis itu makan lagi, pakai piring, buang lagi 3 piring. Setahun berapa habis piring? Baju juga sama. Setiap kita pakai baju, kita cuci. Kenapa nggak kita beli lagi sih baju? Kenapa nggak kita udah sekali pakai baju, habis itu kita mandi, udah bajunya buang, kita beli lagi baju. Nanti udah pakai lagi, sehari, 2 hari, udah selesai, kita mandi, buang lagi bajunya, kita beli baju lagi. Kenapa itu nggak dilakukan? Tapi kalau sampah plastik, itu buang aja. Nggak mau dipeduliin. Nggak mau di reuse. Kan, ya karena murah. Intinya begitu, karena murah, akhirnya kita tutup sebelah mata. Jadi kita nggak mau pedulikan mengenai sampah plastik. Nah, khusus untuk yang anorganik tadi, ya saya sampai ajarin mereka untuk gunting-gunting. Toh piring aja kita cuci gitu loh. Ya, kalau sampah plastik kita cuci sedikit kan, kita tidak mengotori bumi. Kita mencoba untuk lebih harmonis kepada alam. Jadi, Pak Cahyo kita pisah. Oke, untuk sumur bening tapi bau besi, berapa takaran kasih biosnya? Ya kan? Oke, eh, tetap Bu, kita bisa kasih biowas itu tergantung berapa meter dan berapa banyak volumenya. Tapi nggak apa-apa Bu, untuk awalnya kita bisa Ibu coba siram aja Bu. Ibu pakainya 1 liter dulu seminggu. Nanti lihat dia ada yang mengambang nggak, ya. Nanti kalau belum, kan saya nggak tahu nih berapa dalam berapa banyaknya. Nanti Ibu bisa siramin lagi 5 liter. Ya, kalau 1 liter nggak ngefek, Ibu siramin 5 liter. 5 liter nggak ngefek, Ibu siramin 10 liter. Nanti kalau dia sudah mulai mengambang, eh, besi-besinya, ya, nanti Ibu tinggal ambil. Ya, kalau Ibu misalnya, ini kan sumur nih, biasa dipakainya seperti apa? Kalau jarang dipakai, ya sama ampas-ampasnya di blender aja, cemplungin aja semua. Tapi kalau memang sumur itu sering dipakai, ya jangan buang sama ampas jus pro-nya ya.
Jadi airnya aja, jus punya atau biosnya aja yang disiram. Oke, ampas dari daging dan kulit buah dari jus pro dan biowas pernah saya pakai untuk media tanam akar seledri. Hari pertama masih segar. 2-3 hari membusuk, saya bongkar dalamnya memang masih agak lembab. Mungkin seledri tidak bisa pakai media dari ampas itu ya. Bu, yang dikasih tahu untuk menjadi media tanam itu adalah sampah organik. Ya, kalau ampas, ya nggak bisa semuanya pakai ampas, Bu. Karena ampas itu kan memang basah, Bu. Ya. Dan dia butuh materi organik yang lebih kering. Jadi bukan yang basah. Ampas itu bisa dijadikan taruh di atas tanaman yang sudah ada media tanamnya. Misalnya Ibu sudah punya pot yang isinya tanaman seledri, tapi eh, ada ada tanah-tanah atau media tanam yang umum. Ibu misalnya kasih sampah-sampah organik, nah, Ibu siramin, nanti kalau dia udah berubah jadi tanah misalnya, sampah-sampah organiknya, nah Ibu boleh taruh ampasnya di atas. Jadi ampasnya itu bukan langsung ampas utuhnya jadi media tanam, karena itu semuanya air. Nggak bisa, taruh banyak air. Ya, begitu. Oke, kayaknya pertanyaan sudah habis. Baik. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan coba kasih kata-kata penutup. Ini memang cukup panjang ya. Semoga ini bisa membantu memberikan eh, wawasan tambahan bagi Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Coba saya baca. BioWash boleh di rebranding? Kita tidak sebut itu rebranding ya. Kita sebut, Bapak Ibu boleh bikin merek sendiri. Gak apa-apa. Bikinnya merek sendiri. Jadi yang dari Surabaya juga kok dari beberapa tempat dia jual BioWash di marketplace pakai merek sendiri. Entah namanya apa saya juga lupa. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi beli Promik bikinin BioWash, nanti tinggal kasih merek sendiri boleh. Yang penting adalah kegunaannya itu tersampaikan, nggak masalah. Ya kalau nanti eh, perlu perlu tanya-tanya mengenai teknis nanti boleh boleh nanti Japri juga nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya boleh, silakan gunakan merek apa aja boleh, gitu. Oke, iya, silakan ya, eh, Pak atau Ibu Dindin. Bapak Ibu, ini kata penutup dari saya. We are defined by our actions, not our words. Jadi kita sebagai manusia, orang tahu kita itu dari tindakan kita, bukan dari kata-kata. Jadi kalau kita mau dibilang sebagai peduli lingkungan, ya jangan hanya berbicara. Nah, kita dilihat itu dari tindakan kita. Sama, Bapak Ibu misalnya mau jadi eh, ayah, ya tindakan Bapak sebagai ayah itu ada nggak? Bukan hanya kata-kata. Bapak Ibu menjadi ibu yang dikatakan sebagai ibu, ya tindakan sebagai seorang ibu ada nggak? Jangan cuma sebagai kata-kata, saya ini ibumu loh. Sama seperti kalau kita menjadi edukator, kita mau menjadi fasilitator, kita mau menjadi eh, pemberi kabar, ya kita perlu action, nggak hanya cuma berkata-kata. Jadi ini adalah kata-kata mutiaranya adalah kita didefinisikan orang, dinilai orang itu berdasarkan tindakan kita, bukan kata-kata. Ya. Well done is better than well said, kata Bapak Benjamin Franklin. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan baik, itu lebih bagus daripada mengatakan sesuatu yang baik. Intinya tuh kita action deh gitu. Ya. Kita mencoba untuk bertindak nyata. Oke, saya mau mengolah sampah organik saya sampai hari ini saya akan selesaikan hari ini. Ayo kita posting. Itu adalah tindakan Anda bahwa Anda melakukannya. Kalau Anda nggak posting, orang kan nggak tahu. Kalau Anda nggak posting di WhatsApp profil misalnya, kalau Anda nggak posting di status WhatsApp, kalau Anda nggak posting di media sosial, di Facebook lah, di Twitter lah, mau di Twitter udah nggak ada ya, di X lah, atau mau di TikTok lah, atau mau di Instagram lah, apapun, kalau Anda nggak posting, ya Anda cuma ngomong. Ayo kita posting, kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada bangsa kita,
bahwa kita action. Mari kita posting. Kalau nggak ngerti caranya, japri saya. Nanti tim kami akan bantu. Bagaimana cara bikin akun Instagramnya, atau bagaimana cara postingnya, atau bagaimana cara-cara semua kami akan ajarkan. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu lebih, wawasan lebih, sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang. Ya, mau hanya sedikit yang kita posting, tapi dengan banyak itu akan jadi banyak. Jangan sekali posting banyak, habis itu stop. 3 bulan kosong gitu ya. Ya itu, ya kita didefinisikan dari tindakan kita. Oke, sekian sharing kita pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya, sudah hadir. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dan kita semakin banyak action. Saya tunggu ya kabar baiknya di grup. Action. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Juta. Terima kasih Pak Juta. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dukung dulu. Ya.